Sekalian juga untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa setelah hari ini kita akan bertemu lagi besok untuk pengajian ibu-ibu seperti sudah diberitakan tadi. Saya sampaikan aja lagi jam 11 sampai jam 3 ya, ibu-ibu di tempatnya Mas Heri besok hari Senin. Kemudian hari Selasa itu ada pengajian umum, pengajian terakhir dengan Ustaz Felix karena beliau akan kembali ke Indonesia hari Rabunya atau ke Houston besok paginya Rabu. Itu di Masjid Al Faruq, masjid yang dulu pernah kita datangi waktu ada kegiatan apa dengan Agim. Ya itu tempatnya sampai itu jam 6.30 sampai jam 8 malam. Saya kurang tahu nanti bahannya apa yang akan diberitahukan waktu dan dibicarakan oleh Ustaz Felix, tapi insya Allah akan menarik. Jadi hari Selasa jam 6.30 sampai jam 8 pengajian umum, dan insya Allah nanti akan ada makan malam juga, jadi nggak perlu makan dulu. Dari kantor bisa langsung ke tempat ke masjid ya, karena itu bersebelahan dengan sekalinya komersial ya. Dan hari Senin dengan pengajian ini. Terima kasih. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita mulai sesi yang kedua sekaligus sesi yang terakhir. Jadi pada hari ini sesi yang terakhir judulnya How to Master Your Habits. Jadi beda dengan sesi-sesi yang sebelumnya, sesi ini kita tidak akan banyak bahas tentang dalil. Kita nggak akan banyak bahas tentang kemudian agama, karena memang ini sesi tentang universal sebenarnya. Nah, saya membuat buku tentang How to Master Your Habits. Itu adalah buku yang ketiga saya, karena banyak orang yang akhirnya menanyakan, mohon maaf, saya tidak bermaksud sama sekali kemudian untuk apapun, tapi ada yang bertanya pada saya begini, saat kali kan masuk Islam tahun 2002. Nah, kemudian sekarang tahun 2013, kurang lebih mungkin 11 tahun Ustaz Khalid berada di dalam agama Islam. Tapi kenapa bisa sampai kemudian seperti ini? Lalu kemudian membandingkan kami dari awal muslim, tapi kami tidak seperti ini. Nah, karena beberapa pertanyaan yang seperti inilah, saya kemudian membuat buku yang berjudul How to Master Your Habits. Karena kenapa? Karena ini sangat penting sekali, karena menyangkut banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara menguasai sesuatu. Jadi ini materinya materi universal. Siapapun yang membuat dengan apapun yang saya sampaikan di sini, dia dapat hasilnya. Whether they are Muslim, whether they are Christian, ataupun bahkan atheist sekalipun. Jadi artinya adalah apa? Ini materi universal, Bapak sekalian. Bisa diterapkan dalam hal apapun. Karena begini, Bapak sekalian, 100 tahun terakhir, orang-orang di dunia HRD, Human Resource Department, mereka punya satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Apa pertanyaan mereka? Pertanyaan mereka sederhana. Apakah skill itu diwariskan atau skill itu lewat latihan? Itu pertanyaan debatable-nya banyak sekali tuh. Di antara orang HRD, karena mereka membahas tentang karyawan mereka harus punya skill. Apakah yang membedakan? Kenapa ada karyawan yang kalau diserahin kemudian urusan pasti beres? Ada karyawan yang kalau diserahin urusan gak beres-beres. Ada karyawan cepat banget belajar, tapi ada karyawan yang ampun banget pokoknya, nggak tahu lagi gimana caranya. Misalnya ada perbedaan seperti itu, maka mereka kemudian mengembangkan dua teori. Satu, teori bahwa kepemimpinan atau skill itu diwariskan atau memang by nature. Ada satu lagi mengatakan no, but by nurture. Are leader nature or nurture? Itu pertanyaan mereka 100 tahunan yang lalu kira-kira. Maka setelah mereka melakukan banyak sekali penelitian, banyak sekali research dan sebagainya, akhirnya mereka come up with a conclusion. Apa konklusi mereka? Konklusi mereka adalah leader is nurture, not by nature. Karena kalau keahlian itu diwariskan, maka sekarang monyet sudah main komputer. Betul begitu? Kalau keahlian diwariskan, monyet sudah main komputer. Karena kalau keahlian diwariskan, bapaknya dokter, pasti anaknya dokter. Kalau diwariskan, kalau bapaknya mekanik, pasti anaknya mekanik. Kalau bapaknya tukang becak, pasti anaknya tukang becak. Kalau seandainya kebodohan atau kepintaran itu diwariskan, ternyata itu tidak diwariskan, tapi dilatih. Betul begitu? Sejak itu ditemukan, maka menjamur di dunia training motivasi.
Jadi pelatihan motivasi. Karena orang melihat bahwa kunci daripada skill adalah motivasi dan pelatihan. Muncul banyak trainer-trainer, motivator. Betul begitu? Kayak jamur di musim hujan. Banyak sekali pelatihan-pelatihan di Indonesia. Ciri-cirinya adalah kalau ditanya, apa kabar hari ini? Jawabnya pagi. Luar biasa, dahsyat, super, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang sering ikut training motivasi kan ya? Nah, apalagi yang sering ikut MLM. Nah, ternyata kemudian training motivasi tidak merubah Indonesia. Tidak merubah Indonesia. Ada beberapa saya ikut training motivasi, tapi pulang dari sana seminggu kemudian saya lesu lagi. Saya ikut training motivasi itu saya semangat banget, sampai 3 hari saya lesu lagi. Lebih sial lagi pulang dari sana langsung lesu lagi. Jadi ya, maka training motivasi tidak merubah orang-orang Indonesia kecuali penipu lebih banyak lagi. Bukan ya? Lihat nggak di Indonesia banyak penipu. Orang yang muncul masih muda, parenting, ngomongannya hebat, luar biasa, meyakinkan orang, tiba-tiba nipu 200 miliar. Dan saya mengalami sendiri, teman-teman saya banyak ketiban seperti itu. Ayo invest tempat saya, ini meyakinkan banget ngomongnya. Karena dia terlalu percaya diri, terlalu kemudian nekat dan sebagainya, banyak kemudian gagal. Young entrepreneur itu banyak yang gagal. Dari kemudian data 40% yang kemudian jadi young entrepreneur yang dihelat di Indonesia, ada acara itu yang diadakan oleh salah satu bank. Kemudian banyak kemudian yang gugur juga. Gara-gara apa? Karena tadi ternyata mereka cuma sekadar cangkangnya doang, tapi dalamnya nggak ada. Kemudian kita berpikir, apa yang menyebabkan orang punya keahlian? Kenapa di satu sisi ada orang pintar hafalan Qurannya, paham agamanya, kemudian tahajudnya rajin. Di sisi yang lain ada orang nggak tahajud, males banget dengannya. Terus kemudian disuruh agama, males banget, baca Quran terbata-bata dan sebagainya. Kenapa ada orang seperti itu dan ada orang yang seperti yang lain? Karena itulah saya meneliti tentang dari mana sebenarnya manusia dapat kemudian skill. Apakah dari motivasi, apakah dari mikir, atau dari yang lain? Ternyata saya dapat ini rahasianya dari habits. Nah, bagaimana habits? Karena hari ini kemudian kita nggak bahas banyak tentang dalil, karena kita banyak nonton, Bapak Ibu sekalian. Jadi sesi terakhir itu sesi yang enak, banyak nonton. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, namanya Tiger Woods. Siapa namanya? Tiger Woods. Ya. Tiger Woods. Dia menjuarai kejuaraan turnamen golf ketika umur 21 tahun. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, gayanya pintar nggak ya main golf? Pintar kan ya? Tuh lihat. Anda bisa nggak jadi kayak begitu? Sekali doang kalau bisa. Itu dalam kemudian golf, itu pukulan sempurna. Pukulan sempurna. Dan Tiger Woods tidak hanya mudah dengan memukul sempurna. Sekarang dia punya net worth 500 juta US dollar. Dan setiap tahun penghasilannya 85 juta US dollar. Berapa ini Bapak sekalian? Ya jelas kalau beli channel bisa banjir Jakarta dengan channel. Nah, 85 juta per tahun dari cuma main golf saja. Tiger Woods, kita nggak mention ya skandal dia baru-baru ini, saya nggak mau tahu. Yang jelas kalau kita lihat dalam permainan golf, dia number 1. Apa yang bisa kita lihat pada Tiger Woods? Pada umur 21 tahun, dia sudah pakai jaket hijau. Jaket hijau turnamen golf. Artinya apa? Dia memenangkan turnamen golf yang biasanya dimenangkan oleh orang berusia 40 tahun sampai 60 tahun. Dia menghabiskan waktu setengah sampai sepertiga daripada waktu yang harus dihabiskan orang biasa untuk menjadi juara golf. Dia terbaik dalam bidang golf, sempurna segala-galanya. Ketika dia kemudian memukul bola golf, nggak jarang dia hole in one, gitu saja. Masuk pada pukulan pertama, dan itu sering sekali. Berarti dia masukkan bola ketika pukulan pertama itu kebetulan atau sudah didesain. Sudah didesain. Berarti bagi kita sesuatu yang mustahil, bagi dia sesuatu yang biasa. Oke ya, kalau kita nggak senang golf, oke ini permainan kampung, permainan internasional, permainan rakyat, namanya main bola. Berarti baik-baik. Tuh, ya tuh, keren nggak? Keren ya? Yang hobi bola, ya tuh. Kayaknya di kakinya ada talinya ya. Atau jangan-jangan kakinya punya akal sendiri, bisa mikir. Atau kita pikirnya punya mata itu ya. Atau jangan punya ini ya, punya lem di kakinya. Bagi kita itu adalah sesuatu gerakan yang nggak mungkin kita lakukan. Bagi mereka itu sesuatu yang biasa, karena tiap hari kerjaannya adalah main bola. Kalau kakinya udah kena bola, maka kakinya otomatis bergerak. Iya. Iya. Ayo lihat kita lihat, luar biasa, keren ya.
Bisa nggak kita melakukan begitu? Bisa. Wah, bisa kebilet kaki kita. Bisa keseleo gitu kan. Nah, ini kemudian bisa kita lihat adalah bagi mereka sesuatu yang biasa, tapi bagi kita sesuatu yang nggak mungkin, impossible bagi kita. Tapi saya ingin kasih tahu adalah impossible adalah sum of possibilities. Kalau mau melakukan setiap hari kemudian main bola, Anda pasti bisa begitu. Tapi bagi mereka yang sudah setiap hari kerjanya ketemu dengan bola, ketika ketemu dengan bola kakinya otomatis bergerak. Itulah namanya habits. Kalau masih susah dimengerti, oke, kita akan ambil contoh lagi. Di depan ada seorang anak usianya 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Dan dia bisa bahasa Arab lebih hebat daripada Bapak Ibu sekalian. Tidak percaya? Nih saksi ini 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Bisa bahasa Arab lebih hebat. Tuh. كيف حالك؟ Tuh. ما تحية الإسلام؟ Nah. من ربك؟ Tuh. أين الله؟ Bisa. ما نبيك؟ Mana Nabi Muhammad? أين ولد الرسول؟ Lahirnya Mekah. إلى أين هاجر Haji الرسول؟ hijrahnya Madinah. ما دينك؟ Tuh. كم عدد أركان الإسلام؟ كم عدد أركان Rukun الإيمان؟ iman Sita. ما عقد الدين؟ Tuh. ما أعظم واجب علينا؟ ما أعظم الذنوب؟ هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ Tuh. من هو المغضوب Yang disebut عليه؟ maghdubi alaihim Yahud Waladolin Nasor الفرقة التي yang menyebabkan fitnah khawful Quran Mu'tazilah. من هو العالم Ulama yang membantah. رفض القول بخلق القرآن؟ ما أعظم آية في القرآن؟ من هي ذات النطاقين؟ من هي سيدة نساء العالمين؟ ما هي دار الكرامة؟ ما هي دار العذاب والمهانة؟ ما هو دعاء Doa الاستغفار bangun tidur. والنوم؟ يأكل ويشرب. Makan minum pakai tangan. Nah, ما حكم استخدام hukum siwak Sunnah. ما حكم استخدام Hukum tasbih Bid'ah lagi. الكتاب Maulid. النبوي Bid'ah. سماع الأغاني Musik haram. Sampai membunuh 7 orang sahabat. الروم والتكبير Iya. Berapa usianya? Berapa usianya? 2 tahun. Terlepas dia ekstrim ya. Itu bukan saya ngajarin, itu bapaknya yang ngajarin itu ya. Terlepas dia ekstrim kita nggak urus. Apa tadi? Siwak sunnah. Apa tadi? Tasbih haram. Maulid haram. Musik haram. Itu bapaknya ngajarin ya. Terlepas dia ekstrim, tapi yang kita lihat adalah berapa usianya tadi? 2 tahun. Tapi dia bisa bahasa Arab. Coba 30 pertanyaan lebih dia jawab tanpa celah dan tanpa salah. Pertanyaan saya bisa lihat. Kita lebih daripada 2 tahun tapi kita nggak bisa bahasa Arab. Dia yang pintar atau kita yang bodoh? Nggak ada yang pintar dan nggak ada yang bodoh. Dia bisa seperti itu karena dia orang Arab. Persis seperti ketika saya ke Amerika, saya kaget anak-anak sini pintar banget bahasa Inggris. Ya karena memang mereka bahasa Inggris tiap hari, wajar aja. Kan tadi maka oke. Tapi bagus sekalian, saya ingin kasih tahu, walaupun dia adalah orang Arab, tapi nggak mudah bagi anak 2 tahun ngafalin 30 lebih pertanyaan. Yang pengen saya kasih tahu pertama, apakah ini video adalah video yang dibuat pertama kali? Jelas bukan. Ada ratusan video masih di belakangnya di mana dia salah jawab, di mana kemudian dia lupa jawabannya atau dia kabur dari kamera. Kan misalnya pasti ini hasil latihan. Betul begitu? Nah, yang kedua bagus sekalian, anak 2 tahun sudah punya akal atau belum? Sudah punya akal atau belum? Belum punya. Karena itulah anak kecil tidak pernah punya dosa sebelum dia balik. Gitu kan ya? Contoh, saya pergi ke Solo suatu hari pagi-pagi biasanya ngeliwat kan ya, sebagai orang Solo asli, bukan sebagai orang Solo. Tapi ketika di Solo saya suka ngeliwat pagi-pagi. Ketika saya ngeliwat di Solo pagi-pagi ada seorang bapak nganterin anaknya mau pergi ke sekolah. Anaknya sekira 1 SD lah kira-kira. Nah, 1 SD kemudian bapaknya bilang, "Nah, ini kamu makan, ini bapak pegangin aja nih gelasnya nih. Kalau kamu pegangin kamu bakal tumpah." Anak bilang, enggak, saya mau minum sendiri." Ternyata benar, anak cewek ini pas mau dia makan kesenggol tumpah. Bapaknya ditoyor. Benar kan kata saya kan? Kamu sih gak mikir sih. Yang gila bapaknya tuh anaknya. Bapaknya. Karena anak tuh gak pernah salah Bapak sekalian. Anda marah sama Anda, ingat Anda yang gila, bukan Anda yang gila kan ya. Karena Anda memang gak bisa mikir.
mikir gitu kan ya. Karena itulah kita yang lebih tua, kita harus mulai tahu bahwa mereka nggak bisa mikir, dan kita didik dengan cara yang mereka tahu kan ya. Artinya coba lihat, anak 2 tahun tidak bisa mikir dan jelas tidak punya motivasi, betul begitu? Tapi dia bisa bahasa Arab. Coba camkan baik-baik. Nggak punya motivasi, nggak punya akal, bisa bahasa Arab. Ada yang pengen banget bisa bahasa Arab, punya akal, tapi nggak bisa-bisa. Ada nggak? Ya kita itulah pengen banget, tapi nggak bisa-bisa. Tapi ada yang nggak punya akal dan nggak punya motivasi, dia bisa. Contoh kayak saya lahir di kalangan orang Chinese. Bapak ibu saya Chinese di Palembang. Ya, saya Chinese, bapak ibu saya Chinese Palembang. Kemudian saya dibesarkan dengan 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa etnis Hakka. Kayak bahasa kalau Indonesia ada bahasa Jawa, Sunda, Batak, Padang. Nah di orang-orang Chinese ada 3 bahasa utama, bahasa Hakka, bahasa Kanton, sama bahasa Kek namanya. Bahasa Hokkien satu lagi, betul. Jadi ada 3. Nah saya orang Hakka. Orang Hakka itu siapa? Yang kalau bapak ibu ke Sinse itu orang Hakka di bawah situ. Kalau enggak yang buka restoran itu bisa orang Hakka. Nah maka saya bisa dengan dialek Hakka dan dialek Mandarin dan kemudian Indonesia. Dan saya terakhir bisa dengar bahasa Mandarin, bisa dengar kemudian bahasa Kek, dan bisa dengar bahasa Indonesia. Tapi cuma bisa ngomong bahasa Indonesia dan nggak bisa ngomong bahasa yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena skill ngomong beda dengan skill dengar. Saya dengar tiap hari, tapi saya nggak pernah ngomong, karena saya nggak bisa. Banyak nggak anak-anak di sini? Kita ngomong pakai bahasa Indonesia, dia ngomong sama kita pakai bahasa Inggris. Banyak yang itu maksudnya habits. Artinya apa? Semua tergantung pengulangan. Dia mau ngulang atau tidak. Berarti apa? Berarti motivasi tidak penting, berarti pikir tidak penting. Yang penting apa? Lakukan. Oke, kalau kita lihat, itu adalah anak yang bisa bahasa Arab. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang bisa baca Arab gundul? Angkat tangan. Oh sorry, saya ganti pertanyaan. Siapa yang nggak bisa baca Arab dulu, angkat tangan? Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau belajar baca Arab dulu, angkat tangan? Oke, terima kasih. Oke, saya tes dulu ya. Nih, bisa baca nggak nih, bisa lihat? Nggak bisa kan ya? Oke, berarti Anda serius memang nggak bisa. Sekarang saya tanya baik-baik, siapa yang mau belajar baca Arab dulu, angkat tangan? Oke, mungkin takut karena lama ya. Sekarang saya kasih tahu, saya berhasil mengembangkan metode belajar baca Arab gundul dalam waktu 1 menit. Jadi Anda beruntung mengundang saya di sini. Dan di antara orang seluruh dunia, cuma saya orang satu-satunya yang berhasil mengembangkan metode belajar baca Arab gundul dalam waktu 1 menit. Oh bohong, kamu saya nggak pernah bohong, bagus sekali. Dalam waktu 1 menit, bagus sekalian. Serius. Saya sudah tes di Amerika kemarin, saya sudah tes di Australia, saya sudah tes di Jepang, Korea, dan saya sudah tes di Timur Tengah, saya sudah tes bahkan ke Eropa, semuanya bisa. Insya Allah, belajar baca Arab dulu dalam waktu 1 menit. Sekarang saya tanya, siapa yang mau belajar baca Arab dulu 1 menit, angkat tangan? Nah, ini lumayan banyak nih, baru benar ini kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, semua yang instan itu ada tumbalnya. Karena saya kasih tahu dulu kan ya, ada tumbalnya. Nah, dan saya kasih tahu bagus sekali, tumbalnya ini berupa mantra. Dan saya kasih tahu sebelumnya, kalau yang nggak benar-benar yakin hatinya, jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan, karena bisa gila di tempat, bagus sekalian. Ya? Jadi yang yakin doang. Kenapa? Nah, kalau nggak mau jangan. Ini untuk yang yakin doang ini. Yang yakin doang dia boleh ikut, tapi yang nggak yakin jangan, karena bisa gila di tempat. Oke ya? Siapa yang yakin doang, yakin banget belajar bahasa Arab dulu 1 menit, angkat tangan? Oke, lumayan masih banyak. Kalau kita ikutin mantranya bersama-sama. Yang nggak yakin jangan ya. Yang yakin jangan ya. Yang yakin doang, oke, ikutin mantranya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, harus yakin ya. Saya nggak tahu nih kalau ada gila di tempat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah sekarang sudah bisa. Nggak percaya? Oke, baca keras-keras sampai bisa lihat. Terima kasih. Bisa kan? Benar. Saya tuh nggak pernah bohong, Bapak Ibu sekalian. Sudah saya tahu, sudah kasih tahu saya nggak pernah bohong, Bapak Ibu sekalian. Ini gundul segundul-gundulnya, Bapak Ibu sekalian. Gundul segundul-gundulnya, nggak ada harokat sama sekali, Ibu sekalian. Sekarang saya tanya, kenapa Anda bisa baca? Mantra saya hebat atau saya ganteng? Nggak ada dua-duanya. Kenapa Anda bisa baca ini? Oke, berarti baik-baik, ini sangat penting. Beda antara tidak bisa dengan dengan bisa. Apa bedanya? Biasa. Sekali lagi, beda antara tidak bisa dengan bisa adalah biasa. Anda baca ini
ini jutaan kali dalam hidup. Mustahil nggak bisa. Ya kan ya? Mustahil salah. Pertanyaan saya, Anda pernah belajar nahwu sorof? Saya nggak pernah. Ya kan ya? Kenapa Anda baca bismillahi bukan bismullaha, bismillahu atau bismallahi? Kenapa baca bismillahi? Nggak tahu, pokoknya nyaman aja. Nah itulah habits. Habits bukan masalah benar atau nggak benar. Habits itu masalah enak atau tidak enak. Itu masalah emosional itu. Bisa apa menurut saya? Masalah nyaman atau tidak nyaman. Gitu kan ya? Orang-orang Inggris di sini bisa sudah diajari gramatika belum anak-anak ini? Anak-anak belum nggak belajar grammar, tapi mereka bisa bahasa Inggris? Bisa. Tapi saya masih mikir, ini pakai it atau it? Ini pakai go atau when? Saya masih mikir. Nah, tapi mereka nggak usah mikir lagi karena mereka biasa. Gitu kan ya? Inilah beda antara sekali beda antara tidak bisa dengan bisa adalah biasa. Oh Ustaz bohong. Itu kan mudah. Kalau mudah kan gampang. Oke, saya kasih tahu itu saya. Habits tidak pernah melihat mudah atau susah. Yang dia lihat adalah biasa atau tidak biasa. Contoh, yang mudah bisa jadi sulit kalau tidak biasa, dan yang sulit bisa jadi mudah kalau biasa. Contoh, hafal A sampai Z abjad. Serius? Oke, sebutkan bersama-sama. Kasih sedikit. A, B, C, D, E, F, G. Terima kasih. Anda hafal pasti. Sekarang balik Z sampai A. Ayo. Bingung kan? Yang susah bisa jadi mudah kalau biasa, dan yang mudah bisa jadi susah kalau tidak biasa. Oke, kalau nggak percaya coba ya. Baca SMS ini sama-sama. Kenapa Anda baca bandara? Kenapa nggak bundar atau bandar? Karena Anda sudah membedakan itu konteks kalimatnya dalam hitungan milisekund dalam kepala Anda. Anda nggak perlu diajari lagi untuk baca ini. Itu kan yang bawah? Karena Pak itu bukan Anda. Karena Anda otomatis membedakan konteks kalimat. Yang di bawah? Antum ada di mana? Yang nggak biasa pengajar pasti nggak bisa baca antum ya. Yang di bawahnya. Kesini atau ke sana? Kenapa ke sana bukan ke sini? Karena Anda otomatis membedakan konteks kalimat. That's why kalau ini dikasih baca sama orang bule yang baru belajar bahasa Indonesia sampai kiamat gak akan dibaca. Karena dia nggak bisa, dia nggak biasa, dia nggak bisa membedakan konteks kalimat itu. Paham yang maksud saya ya? Berarti it's all about habits. Itu cuma masalah habits saja. Jadi bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Selesai. Ya, sampai di sini oke ya. Nah, kalau gitu bagus sekalian, semuanya masalah habits. Enak nggak? Enak nggak? Oh, apalagi kalau belum makan, pasti ngiler ya. Ini tadi enak nggak bagus sekalian? Enak nggak bagus sekalian? Enak nggak bagus sekalian? Enak. Tahu ini daging apa? Nih. Ayo. Mendadak udah dijijik kan ya? Oke, kenapa Anda mendadak menjadi jijik? Karena kita berpikir, merasa, dan berbuat otomatis. Kita merasa kita punya pilihan dalam berpikir. Kita merasa kita punya kemudian pilihan dalam perasaan. Kita merasa kita punya pilihan dalam perbuatan. Tidak, semua terjadi secara otomatis tergantung apa yang kita latih pada diri kita. Contoh, cara berpikir otomatis. Apapun makanannya, minumannya. Nah, itu cara berpikir otomatis tuh. Karena makanan itu repetisi, terus mengulang-ulang masuk dalam kepala kita. Itulah referensi pertama kita. Sama persis kenapa orang-orang Barat mengira bahwa Islam itu teroris. Karena itu yang mereka lihat, itu yang mereka dengar, itu yang mereka dikasih tahu orang. Contoh misalnya Afghanistan, apa yang kepilih dalam kepala kita? India, apa yang kepilih pada dalam kepala kita? Mau bohong. Kita punya kemudian masing-masing persepsi apa yang tergantung paling dekat pada kita. Indonesia apa yang kita pikir? Kita punya persepsi masing-masing tergantung apa yang sering masuk dalam kepala kita. Artinya apa? Itu adalah cara berpikir otomatis berdasarkan apa yang paling sering kita dengar. Oke, kalau itu cara merasa juga otomatis. Mohon maaf baru sekalian. Yang orang Jawa Tengah. Yang orang Jawa Tengah. Orang Jawa bukan orang Sunda ya, orang Jawa. Karena orang Jawa. Orang Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Yang orang Jawa mohon maaf, nun sewu Bapak Ibu sekalian, nun sewu. Ini tidak bermaksud buruk ya, nun sewu Bapak Ibu sekalian, tidak bermaksud buruk. Kalau Bapak Ibu sekalian dengar kata asuh pasti gimana? Ustaz, jangan ngomong gitu dong Ustaz, asal banget. Kan saya sudah minta maaf dari tadi. Ini untuk kepentingan pendidikan. Artinya apa? Kenapa orang Jawa, walaupun saya sudah bilang minta maaf dari tadi, tetap Anda merasa tersinggung? Kenapa kira-kira? Karena anjing artinya olok-olokan. Bapak orang mana Pak? Pantesan nggak tahu kan?
Iya, orang Sulawesi juga ini asli betul. Karena pas saya revisi buku saya. Nah, karena awalnya saya kira bahasanya lain, ternyata sama, orang Sulawesi juga sama. Nah, tapi orang Sunda tidak merasa apapun, orang tuh langsung gini gitu ya. Kenapa? Yo jangan gitu dong, itu kan bahasa olok-olokan, bahasa kasar, bahasa nggak baik, nggak sopan, kan gitu ya. Nah, tapi orang-orang Sunda biasa aja. Kenapa? Karena mereka tidak merasa bahwa itu adalah olok-olokan. Tapi orang Sunda baru marah kalau dengar kata bagong. Betul begitu Pak? Artinya bagong. Tapi bagus artinya apa? Lebih. Tapi kalau orang Jawa dengan kata bagong apa yang dia pikirin? Kawan, semar, wayang. Bagus artinya ditanya. Berarti cara kita tersinggung berbeda-beda tergantung habit kita. Nah, maksudnya saya cuma kasih tahu bahwa cara merasa itu habit, cara berpikir itu habit, dan termasuk cara berbuat itu juga habit. Seperti ini yang baik-baik. Ini cara membedakan antara mobil baru sama mobil yang bagus. Perhatiin baik-baik. Cara membedakan mobil bagus sama mobil nggak bagus. Perhatiin baik-baik. Kalau mobil bagus kelihatan, kalau mobil nggak bagus juga kelihatan bagusnya. Perhatiin baik-baik. Siapa yang nanya tangan-tangan? Oke, terima kasih. Pasti ada takut setan semua. Sekarang satunya, takut setan itu habits atau bawaan dari lahir? Bawaan dari lahir atau habits? Enggak bawaan dari lahir. Habits itu bawaan dari lahir. Habits. Siapa yang bikin Anda takut sama setan? Ibu-ibunya ini takut ini. Contoh ibu bilang, nah kalau nanti kamu keluar rumah pasti setelah maghrib kamu sudah ada di rumah. Kalau kamu masih berada di rumah sebelum maghrib, nanti setan pada keluar. Benar nggak dulu dibilang begitu? Benar kan? Nah makanya kemudian anaknya bilang, emak bohong. Mana ada setan, ada Allah. Oke, sekali itu dia pulang gak ada masalah. Besoknya karena terlalu gelap tersandur jatuh, kakinya berdarah. Balik lagi, kaki berdarah nih. Ibunya bilang, benar kata saya, kamu itu didorong sama setan. Besoknya nggak habis makanan, awas nanti dimakan sama setan. Nggak mau tidur nanti di bawah kolongmu ada setan. Iya, jadi takut setan lah dia, kan dia. Nggak percaya. Kita itu punya setan favorit masing-masing. Nggak percaya? Kita punya setan favorit masing-masing. Menurut Anda, setan itu bagusnya rambut panjang atau rambut pendek? Ikal-ikal, bau ikan acak atau seperti apa gitu? Lurus sebenarnya. Kira-kira pakai bajunya warna apa? Putih. Kita bukan pink kan ya? Kalau munculnya di mana bagusnya? Bukan, munculnya dari di depan atau dari belakang? Nah, tergantung Anda nonton film apa. Kalau nonton yang muncul di mana tadi, tapi ada di setan dari belakang muncul. Anda bahkan punya tempat muncul setan favorit masing-masing. Maka orang punya setan favorit masing-masing. Nggak percaya? Kalau orang tahun 70-an kayak Pak Bambang, Pak Iman, Pak siapa lagi gitu kan? Yang tahun 70-an kayak gini. Kalau dengar kata Dracula, apa yang dipikirin? Ngeri, tarik, buku panjang, bunuh orang. Kan katanya orang zaman dulu ngeri lihat Dracula gitu sekalian. Tapi anak zaman sekarang dengar kata Dracula senyum-senyum gue bisa lihat. Kenapa? Yang dipikirin kayak begini misalnya. Dracula. Cakep banget. Gue berharap gue dinikahi sama Dracula. Namun kalau orang-orang Cina dengan Dracula begini yang dipikirin. Maka orang punya setan favorit masing-masing, tergantung perasaan dia sesuai dengan apa yang dia pikirin. Paham ya maksud saya? Maka itulah namanya habits. Paham ya? Tergantung apa yang diulang-ulang di dalam kepala kita. Sampai di sini sudah paham? Cara berpikir habits, cara merasa habits, cara berbuat juga habits. Nih lihat nih, ada orang yang ditakut-takutin. Nanti muncul setan di sini. Lihat nih, nanti muncul setan di sini. Lihat nih, ini dijebak sama teman-temannya. Kasihan ya orang nih. Lihat nih, tuh. Coba tulis. Oke, pertanyaan sederhana. Dia sadar nggak mukul monitornya? Kalau dia sadar dia mukul nggak monitornya? Nggak kalau waktu dipukul. Kenapa dia pukul? Karena dia tidak sadar. Kalau itu pekerjaannya apa kira-kira? Apa pekerjaannya? Pasti dia pelatih karate. Kenapa? Pukulannya sempurna itu misalnya. Kalau kepala kita dipanjang bisa bonyok gitu misalnya. Orang yang sudah habits bahkan dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Karena itu otomatis. Makanya ketika orang kemudian latihan karate, misalnya, berapa kali dalam satu kali latihan? Satu gerakan berapa kali? Yang sudah pernah latihan karate, satu kali berapa kali gerakan? Satu gerakan. Bisa ribuan kali gerakan. Dan itu diulang setiap latihan supaya dalam dunia kedokteran terbentuk yang namanya the learned reflex.
refleks yang dipelajari. Karena refleks ada dua, refleks otonom dan refleks yang dipelajari. Contoh refleks otonom, colok pasti menjauh. Itu refleks otonom. Tapi ada refleks yang bisa dipelajari, sehingga itu become a habit. Kalau ada kondisi begini, kondisinya begini. Jadi tidak itu. Jadi kalau orang berantem, nggak lagi mikirin jurus ini, jurus itu, enggak. Ada kemudian datang tangkis, ada ini pukul, selesai. Dia nggak lagi bicara jurus. Makanya dia ada teman saya latihan merpati putih, dan pas kemudian pagi-pagi mau saya bangun sholat subuh, saya bangun pagi diti. Bangun. Kita kalau dipukul itu kan bahaya. Nah, jadi ini adalah bagian daripada habits. Habits adalah segala-galanya. Cara makan itu habits. Cara menampilkan bentuk wajah juga habits. Bagaimana kreativitas, produktivitas, perang itu juga habits. Semua dalam diri kita adalah habits. We are all habits yang kita bentuk tentunya. Gitu kan ya? Contoh, orang cara makan pasti sama terus setiap kali. Gitu kan ya? Orang punya cara makan tertentu. Orang dikasih makan nasi telur, pasti dengan makan dengan cara tertentu. Misal, belah dua, makan setengah-setengah. Atau habisin kuningnya, telurnya dibuang yang putih. Atau habisin putihnya, kemudian sisain kemudian dimakan telur bulat-bulat. Betul kan ya? Kalau dia kemudian disuruh makan telur lagi, pasti makannya dengan cara sama. Betul begitu? Cara makan orang tertentu. Kalau saya save the best for last. Itu temanya. Jadi kalau saya makan sesuatu, saya banyak ngambil, saya cicip dulu satu-satu. Yang paling enak itu yang saya sisain terakhir. Dengan ya? Tapi ada orang yang enak dimakan duluan. Betul begitu? Nah, contoh misalnya seperti orang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masakannya berbeda dan cara makannya juga berbeda. Orang yang Jawa Timur, mohon maaf kalau ada orang Jawa Timur, mohon maaf banget kan. Tapi ini kan habit kan ya. Orang Jawa Timur biasanya potongannya tuh gede-gede dan biasanya nggak pakai estetik, gitu kan ya. Karena sambal nggak digoreng, gitu kan ya. Gitu kan semuanya dicampur jadi satu, rawon gitu dan sebagainya. Suatu hari saya pernah makan sama orang Jawa Timur, kita makan sate Madura ceritanya. Sate Madura dia cara makan gimana? Dia keluarin satenya semua, campurin kemudian sama sambelnya atau sama kemudian kecap semua, terus diaduk-aduk terus baru dimakan. Emang enak makan seperti itu? Dia bilang sama aja kan, di perut juga nyampur. Ini cara pandang sebenarnya. Karena masalah habits, kebiasaan dia yang kemudian berulang-ulang dari kecil. Begitulah kemudian cara makan juga habits. Bagaimana cara kemudian menampilkan wajah juga habits. Maka kadang-kadang ada yang kita kira klinik padahal bukan klinik. Contoh, orang Cina punya orang Cina punya ini indikasi wajah hoki sama wajah gak hoki. Betul gitu? Jadi ketika ada orang Cina happy-nya, ada orang pelamar masuk, udah kamu gak diterima, kenapa wajahmu gak hoki? Ada orang bosnya udah datang, baru karyawan ketemu itu, bos dia baru masuk, udah kamu pasti mau ngutangkan, udah saya gak punya duit. Kenapa wajahnya gak hoki menurut saya? Lah kenapa? Ternyata ada kemudian penelitiannya. Malcolm Gladwell dalam bukunya Blink itu mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi dalam waktu 3 detik pertama. In 3 seconds. Jadi contoh, saya ketemu orang, saya merasa gak senang. Itu ada sebabnya. Karena saya sudah menganalisis lewat statistik. Karena saya banyak ketemu orang dan saya bisa menganalisis secara Blink. Saya nggak tahu kenapa, tapi orang ini kayaknya penipu. Orang ini kayaknya nggak bisa dipercaya. Ini asik nih. Kita merasa nyaman atau tidak nyaman, dan itu lebih kuat pada perempuan daripada laki-laki. Iya, itu lebih kuat pada perempuan. Perempuan lebih tahu tentang kemudian kondisi emosional sejak 3 detik pertama. Nah, karena itu kemudian perempuan memang lebih oke daripada laki-laki dalam bidang itu. Tapi itu eksis. Karena kenapa? Secara penelitian, perilaku dan cara berpikir seseorang itu mempengaruhi hormon. Dan hormon mempengaruhi cara kemudian wajah kita ini kemudian dibentuk. Contoh, orang yang sering mengeluh ada kerutan-kerutan tersendiri sehingga orang tahu, oh ini tukang mengeluh, dia nggak bisa kerja. Walaupun tidak generalisir, tapi ada kemudian seperti itu. Orang yang sering senyum wajahnya beda dengan orang yang tidak sering senyum. Orang yang sering stres ngeluh pasti wajahnya beda dengan orang yang tidak ngeluh. Maka ada wajah hoki dan ada wajah tidak hoki. Jelas ya, tergantung habitsnya masing-masing. Kalau gitu Bapak sekalian, semuanya adalah habits. Dan ini adalah slide yang paling penting pada hari ini. Habits ternyata adalah anak, hasil perkawinan dari latihan dan repetisi. Bapaknya namanya latihan, ibunya namanya repetisi. Bapaknya nama siapa? Latihan. Ibunya nama siapa? Repetisi. Kalau nikah punya anak namanya habits. Sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Oke, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya habits. Kalau mereka menikah, anaknya pasti habits. Walaupun nikah sukarela atau terpaksa, tetap punya anak namanya habits. Walau nikah siri atau kawin lari, tetap punya anak namanya habits. Asal ada bapak dan ibunya. Siapa bapaknya? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Oke, jangan lihat ke depan. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Bagus. Bapaknya latihan, ibunya repetisi. Anaknya namanya habits.
Fix. Dan karena saya orang pertanian, maka saya ambil contoh pertanian. Namanya tanaman tumbuh awalnya adalah akarnya dulu. Akarnya dikit dulu tumbuh, kemudian akarnya dikit tumbuh, dia kemudian mengeluarkan kemudian akar-akar yang lebih kecil, menyerap unsur hara dan menyerap air. Tatkala kelembaban sudah maksimal, dia bisa menumbuhkan kemudian daun dari yang dia serap dari tanah. Ketika daun bertambah luas, daun bertambah besar, dia bisa berfotosintesis. Ketika dia berfotosintesis, dia bisa mengirimkan energi bagi akar untuk lebih menumbuhkan kembali akar yang semakin panjang. Awalnya nggak bisa, sekarang bisa karena ada daun. Ketika kemudian dia bisa semakin panjang, dia bisa menyerap unsur hara yang awalnya tidak bisa terserap untuk menumbuhkan daun lebih panjang lagi dan lebih besar lagi. Dan semakin besar daun lagi, semakin besar akar lagi. Terus seperti itu. Awalnya kecil, lama-lama menjadi besar, besar. Kayak spiral. Itulah habits. Jangan remehkan yang kecil. Devil lies in details. Setan itu bersemayamnya adalah perkara-perkara kecil. Karena perkara kecil itu membuat hal yang besar. Seperti spiral. Itulah habits. Maka kalau tidak ada kemudian akar, tidak tumbuh daunnya. Betul begitu? Inilah kemudian as above so below. Apa yang kita lihat di atas menggambarkan apa yang ada di bawah yang tidak terlihat. Makanya Malcolm X, bukan Malcolm Gladwell, Malcolm X mengatakan kalau Anda ketemu dengan seseorang, dia bisa melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan, berarti dia melatih apa yang tidak Anda latih. Selesai. Ada sesuatu yang di bawah yang tidak kita lihat, sehingga menyebabkannya di atas. Maka kalau orang jenggotnya sudah panjang, itu karena otaknya sudah ruwet. Itu cuma keinginan orang yang nggak punya jenggot aja. Maka kita lihat bahwa yang di atas dipengaruhi yang di bawah. Kalau kita lihat, semua dimulai dari kecil. Jangan, nanti kamu jatuh. Ingat dia sampai gede. Pokoknya mau naik. Enggak bahas. Gue nggak mau naik pokoknya. Kenapa? Karena dia ingat kata ibunya. Pokoknya nggak boleh naik tangga. Pokoknya dia nggak mau naik. Pokoknya dia nggak mau naik. Habits dimulai dari kecil dan tanpa sadar anak-anak kita sudah banyak kita install habits. Karena kita yang menginstal habits mereka. Ingat kata Rasul, anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tua yang menjadikan dia siapa? Majusi, Nasrani atau Yahudi. Anda yang menjadikan, khususnya ibu-ibu sekalian. Materi lengkapnya besok. Tapi itu tanpa sadar ibu sekalian, kita menginstal banyak habits buruk pada anak-anak kita lewat ucapan, lewat perbuatan dan lain-lainnya. Betul begitu? Karena tanpa kita sadari, mohon maaf, saya tidak bermaksud mengeneralisir, tapi ini adalah fakta yang saya lihat di lapangan. Tapi kadang-kadang orang-orang Betawi ngomongnya kasar pada anaknya. Ya tuh ya. Tong, bapak lo mana Tong? Ada di belakang lo mak. Panggil bapak lo tuh. Makanan sudah siap. Oke, panggil. Mak, bapak bilang tanggung mak. Bentar lagi aja. Makanya nanti aja sebentar lagi. Bilang sama bapakmu Tong. Nanti makanan dingin. Mak sudah susah kalau makannya. Masanya. Entongnya udah lagi. Mak, bapak bilang nanti aja kalau mak mau. Mak makan sendiri aja. Gue makan sama bapak. Dasar anak setan lu. Anak setan berarti bapak ibunya. Tanpa dia sadar, dia menginstal kemudian bicara-bicara jelek pada anaknya dan anaknya merekam. Ingat bahwa ketika anak itu kemudian merekam, dia akan lebih mudah berkata jelek pada orang lain. Dan yang dibesarkan dengan kata-kata yang kasar akan lebih mudah berkata kasar. Maka saya menyaksikan orang yang berkata kasar bahwa dia sering baca Al-Quran. Apa maksudnya? Karena kalau dia sering baca Al-Quran, dia tidak akan banyak perbendaharaan kata kasar. Walaupun dia mau mengumpat orang, dia nggak punya kata-katanya. Itu kan ya, karena dia nggak punya apapun. Maka inilah kemudian habits itu dimulai dari kecil, termasuk pendidikan di Indonesia. Ini bukan masalah halal dan haram, ini masalah kreatif atau tidak kreatif. Oke, kita gambar pemandangan misalnya. Apa yang kita gambar pemandangan? Nah, berapa gunungnya? Kenapa harus gunungnya 2? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4? Kenapa gunungnya harus 2? Terus di tengah-tengah gunung ada apa? Dari matahari keluar apa? Jalan. Sebelah kiri kanan jalan ada apa? Sawah. Di atas gunung ada apa? Awan. Ada burung. Itu aja terus. Ya Allah, ya Robbi. Indonesia merdeka berapa puluh tahun, suruh gambar pemandangan gunung 2, tengah-tengahnya matahari. Apa nggak ada kreatif kan ya? Jadi suatu hari anak saya kemudian pulang. Gambar pemandangan. Apa-apaan itu kali-kali? Kita gambar yang lain. Kita gambar pemandangan. Oke, kita gambar pemandangan. Judulnya pemandangan dengan gambar yang berbeda. Kita gambar gunung juga. Saya gambar gunungnya 3, tapi tidak biasa. Saya gambar awan di bawahnya. Jadi awan pun ada gunungnya 3. Apa kata anak saya? 5 tahun anak saya. Terus bilang, mana mungkin Bi, jatuh dong gunungnya. Siapa bilang jatuh? Saya bilang, nah ini bukti ada. Loh, emang gunung bisa terbang Bi? Bisa dong. Lalu kenapa di sini terbang? Saya gambar punya sayap di situ. Nah, dia bisa terbang karena dia punya sayap. Anak saya bilang, mana ada gunung punya sayap? Saya bilang,
burung nggak ada di sayap? Siapa bilang burung nggak ada di atas awan? Saya mau bukti, saya bilang, oke kita buka internet, ketik cloud and mountain, keluar gunung terus bawahnya ada kemudian awannya kan loh, dia kan, oh iya juga ya dia, bisa juga, bisa. Saya nggak pengen dia membatasi pikiran dia. Saya pengen dia berpikir kalau dia mau dia bisa. Kalau dia bisa buat kemudian sayap yang cukup bisa kemudian untuk menerbangkan burung, dia bisa. Kalau dia mau. Itu kan ya. Terus pertanyaan saya, dosa nggak saya nulis begitu? Dosa nggak? Nggak dosa kan ya? Terus saya bilang, nah saya mau kemudian jalan di atas gunung, di jalan tol di atas gunung. Oh bisa dia? Bisa. Terus kemudian saya gambar pesawat di atas kemudian, sorry bukan pesawat, mobil di atas gunung, bukan pesawat. Apa kemudian kata anak saya? Mana ada nih mobil terbang? Benar nggak ada? Nggak ada nih. Oke sini lihat, saya bukan Harry Potter. Oh iya, biar ada ya benar ya. Coba bayangin baik-baik. Sudah ada belum sekarang mobil terbang? Sudah ada. Ketika zaman J.K. Rowling menulis Harry Potter, dia sudah ada belum mobil terbang? Ketika zaman dia belum ada mobil terbang yang bisa di-invent. Tapi gara-gara cerita tentang mobil terbang, dia punya banyak duit. Baru cerita doang, apalagi bikin. Apa itu saya? Gak dosa kan ya? Selama gak dosa kenapa tidak? Gitu loh. Oh ini Pi, kata guru waktu di dalam garis kalau kemarin. Siapa bilang? Gurumu nabi atau bukan? Bukan. Oh usah. Dia kan hati guru sekali. Kenapa? Karena saya gak mau membatasi dia. Dalam akhirnya apa? Dalam perkara-perkara tertentu kita harus tahu. Oh ini harus nih. Ini harus menaati gurunya, harus menaati orang tua. Tapi ada beberapa yang harus mulai berimprovisasi. Jangan ikut begitu-begitu aja. Nggak ada kemajuan kalau ikut begitu-begitu aja. Maka kemudian saya bilang, jangan membatasi anak. Hati-hati, ini habit yang kita bentuk dari kecil. Termasuk bagaimana sayangnya dia kepada Anda, itu juga habits. Jadi kemudian ada orang tua berkata, saya itu sekarang punya masalah dengan anak saya bantah pada saya. Salah sendiri. Kenapa salah sendiri? Karena Anda tidak meluangkan waktu banyak untuk dia. Kenapa? Kata orang Jawa benar bagus sekalian. Ada sebuah pepatah yang berkata, "Waiting crash mau jalan dan soko kuliner," bagus sekalian. Bukan kuliner, sekarang kuliner. Wedding resto jalanan soko kuliner. Karena sering makan bersama, karena itu muncul rasa cinta. Sudah bukan kulino lagi. Nah, itu kemudian peribahasa-bahasa Jawanya. Artinya apa? Soalnya kemudian ada orang tua yang mengeluh, anak saya nggak mau dengerin omongan saya. Dia lebih kasar dengerin omongan teman-temannya. Saya katakan, ibu kalau itu hari-hari kemana? Saya kerja besar. Berapa hari bekerja? 8 jam sehari. Kalau itu sama anak berapa jam sehari? 3 jam sehari. Kalau itu wajar nggak mereka lebih dengar teman-temannya? Wajar. That's your choice. Tapi kalau saya katakan nggak bisa gini-gini dong. Life is a choice. Selalu ada konsekuensi dalam setiap pilihan. Paham tidak saya? Dan pilihlah yang terbaik bagi Anda. Nah kalau itu ibu sekalian ingat bahwa otot juga punya memori. Itulah yang membentuk modern habits. Contoh, ada penelitian terhadap main basket dan setiap olahraga yang lain. Siapa hobi main basket? 1, 2, 3, oke. Ketika orang mau lempar dari garis free throw dan masuk ke basket 85% akurasinya, maka dia harus melempar 500.000 kali. Itu penelitian. Ada di YouTube, silakan buka. Jadi ini muscle memory dalam basket. 500 kali dia mulai lempar dari tempat yang sama, dia baru bisa punya akurasi 85%. Artinya apa 500.000 kali? Kalau saya ngelempar 1.000 kali, itu berarti 500 hari, 2 tahun Anda baru bisa sampai akurasi itu. Paham ya? 500.000 kali. Diuji orang sudah punya akurasi 85%. Suruh lempar dari free throw 10 kali. Maksudnya berapa? 10-10-nya masuk. Kan akurasi 85%. Terus kemudian diuji lagi. Ada penelitian, cewek-cewek pakai bikini, seksi banget, disuruh nangkring di atas ring basket. Ada 3 cewek, seksi banget pakai bikini, suruh nangkring di ring basket. Dia suruh lempar dan 10 kali. Berapa kali masuk? 10-10-nya masuk. Anda bisa buka di YouTube. Oh bisa ya Ustaz ya? Bukan jangan lihat ceweknya ya, ini penelitiannya ini. Nah jadi 10 kali masuk. Ternyata apa? Cewek gak ngaruh. Walaupun dia nafsu, ternyata dia masih bisa nembak dengan baik. Itu maksudnya. Ada apa? Tidak pengaruh cewek-cewek. Boleh dia ada lagi, ditutup matanya pakai kemudian kain dan dia nggak bisa melihat. Lempar 10 kali. Berapa kali masuk? 10-nya masuk. Berarti mata tidak pengaruh. Disuruh penelitian lagi, maju 2 langkah, kemudian suruh lempar. Berapa kali masuk? 7 kali. Mundur 2 langkah, suruh lempar 10 kali. Berapa kali masuk? 7 kali juga. Artinya berapa? Yang pengaruh apa? Titik lemparan. Karena itu yang sudah dia latih, titik lemparan. Michael Jordan itu punya titik favorit dia sendiri. Yang itu beberapa titik. Dan kalau dia dibiarin lempar di situ, pasti masuk. Hampir pasti masuk. Berapa kali? Ada yang sama Michael Jordan? Ada yang tahu Michael Jordan? Sekarang kan gak main basket lagi kan ya? Zaman saya itu sangat populer.
seperti populer, seperti Tiger Woods, bahkan lebih daripada itu. Dan zaman saya, kita sering banget lihat pertandingan Chicago Bulls ketika playoff itu, ketika kemudian tinggal sisa 2 detik terakhir, pasti bola dikasih sama Michael Jordan dan pasti dirembak dan biasanya masuk. Oh, itu langsung geger itu semua. Kenapa? Karena beda 1, lempar 2 angka masuk. Langsung mulai kayak gemuruh. Kenapa? Saya bilang ini pasti bukan kebetulan, ini pasti ini. Nah, kenapa? Nggak mungkin kebetulan terjadi berkali-kali. Gitu ya, masuk tuh dia punya posisi favorit karena dia sudah lempar 500.000 kali. Muscle memory. Contoh muscle memory. Siapa yang latihan mobil manual terus pakai mobil otomatis? Ada? Apa yang terjadi kalau kita ganti dari manual ke otomatis? Ada dia mau diinjak sebelah kiri. Karena koplingnya mana? Koplingnya mereka ada koplingnya. Sebaliknya, kalau dari mobil otomatis ke mobil manual apa terjadi? Mati mesin. Ketika lampu merah. Itu tadi semua perlu penyesuaian. Tapi kalau Anda sudah biasa semua jadi habits otomatis, muscle memory. Creating a habits awalnya susah, tapi lama-lama jadi mudah. Coba perhatikan anak-anak yang sedang main petak umpet di sebuah ladang gandum. Lihat tuh, mereka lari ke sana kemari. Awalnya ladang gandum tidak ada alur sama sekali. Tapi ketika mereka lari, mulai terbentuk alur. Karena kenapa? Rebahan itu ladang gandumnya. Awal mereka menyibak gandum, gatal nggak tangannya? Gatal, susah, sakit, lama buat jalurnya. Tapi ketika itu dia lewatin lagi jalur yang sama, terbentuk lagi jalur lagi. Ada orang mau lewat, yang dia pilih yang sudah ada jalan atau yang belum ada jalan? Yang sudah ada, dilewati lagi. Semakin dari kemudian tipis lagi, semakin rebah lagi, lama-lama hilang itu gandumnya karena diinjek-injek terus. Diinjek-injek lagi, tanahnya tambah padat. Tanah padat muncul nggak rumput di situ? Lihat ya, lama-lama terbentuk jalan-jalan pemikiran namanya. Sesuatu yang terjadi berkali-kali dalam hidup kita, itu yang membentuk cara berpikir kita. Tuh. Dan kalau tetap dilewati terus, tetap aja begitu terus sampai jadi jalan raya. Inilah namanya jalan-jalan pemikiran. Suuzon, husnuzon, iri, hasud, dengki, mudah menerima, qanaah, kemudian percaya. Semua itu karena track record namanya. Apa yang sudah kita lalui setiap hari, itulah yang jadi cara berpikir kita. Contoh, Anda di Indonesia, hari Ahad, tiba-tiba ada orang ketok pintu, Assalamualaikum. Kita lihat dari bulan kaca. Orangnya pakai peci, kelas 1 SD. Pecinya agak lusuh-lusuh dikit. Pakai baju warna merah, kemudian kayak gak dicuci 3 hari. Kemudian pakai celana jeans, dan juga kayaknya juga gak dicuci 3 hari. Kemudian dia ternembak berwarna merah muda. Nah, pasti minta sumbangan. Langsung husnuzon, langsung suzon. Nah, kenapa kita mirip itu? Karena sudah terjadi berkali-kali. Modusnya begitu terus ya. Maka itu jadi kemudian cara berpikir kita. Maka kita juga sama. Suuzon dan sebagainya itu adalah kemudian hasil daripada habits. Dilatih itu. Jadi untuk suuzon itu harus latihan. Dan untuk husnuzon itu juga harus latihan. Contoh, Anda beli mobil baru. Apa yang kita pikirkan? Pasti uang korupsi. Nah, itu suuzon itu. Karena dia udah berkali-kali suuzon dulu. Katanya. Maka jadi habits seperti kemudian membabat hutang. Awalnya susah, lama-lama jadi biasa. Berapa hari bentuk habits? 30 hari. Learn, pertama belajar. Berikutnya bapaknya siapa? Latihan. Ibunya berada siapa? Repetisi. Anaknya jadi habits. 30 hari adalah waktu untuk membentuk habits. Bisa lebih awal, bisa lebih lama. Tapi 30 hari biasanya terbentuk habits. Contoh, Ramadan. Siapa yang awal-awal Ramadan merasa pusing kepala? Sakit perut, badan gak enak, keringat dingin. Itu karena Anda tidak biasa puasa di hari-hari yang lain. Karena itulah ketika puasa di hari-hari pertama, tiba-tiba tubuh kita kaget karena harus menyesuaikan diri. Setelah kita kemudian puasa 30 hari, ada perubahan pada diri kita. Apa buktinya? Tanggal 1 Syawal Lebaran disuruh untuk sarapan. Rasanya gimana? Nggak enak. Nah, itu artinya apa? Kita sudah punya habits yang baru. Maka habits dibentuk 30 hari. Dan kabar baiknya, bikin habits tidak perlu mikir, tidak percaya. Nih, saksikan saudara Anda nih, saudara Anda saksikan nih. Tuh, bentuk habits tidak perlu pakai pikir. Ayo. Coba lihat nih, lihat nih. Ayo. Tuh lihat tuh, akurasinya tuh. Nih, tendangan berputar. Ayo coba kita lihat tuh. Dia diserang dari belakang, gak mempan bagi saya. Dia diserang dari depan, lebih gak mempan lagi, digigit sama dia bagi saya. Tuh, ayo, gak bisa. Dia sudah balita bagi saya. Gak ada yang mengalahkan dia bagi saya. Tuh, tendangannya luar biasa. Dan dia gak pernah main-main. Dia
cukup berdedikasi, ramah, suka menabung dan tidak sombong. Dia dipelatih ya bisa lihat, sama kan? Bukan badannya, tekniknya maksudnya itu. Nah itu lebih bisa lihat tuh. Nah, pertanyaan saya sederhana. Monyet ini tidak dilahir apakah sudah bisa kungfu? Kenapa dia bisa kungfu? Yang diperlihatkan pada kita video setelah 3 tahun kata pelatihnya. Tapi dia menghabiskan 3 tahun melatih monyet ini bisa kungfu. Pertanyaan saya, monyet punya akal nggak? Kalau Anda mau latihan kungfu, bisa nggak kayak gitu? Pasti bisa. Yang nggak punya akal aja bisa, apalagi yang punya. Tapi kadang-kadang gara-gara kita banyak mikir, nggak jadi-jadi tuh habits. Gitu kan ya? Gara-gara banyak mikir. Sebenarnya kalau dipaksanya jadi, cuma gara-gara banyak mikir. Mau lanjut nggak? Mau. Derajatnya kan naik. Saya serius, saya sudah hadir pengajian saat ini. Saya harus tahajud malam ini. Tapi besok kan masuk pagi. Tapi pengajian sampai malam. Gitu kan ya? Makanya kita nggak jadi gara-gara banyak mikir. Banyak mikir tidak menjadikan Anda punya habits. Tapi dipaksa itu yang membuat Anda punya habits. Nggak perlu ikhlas, cukup dipaksa. Tapi kalau nggak ikhlas kita nggak punya pahala. Betul. Tapi kalau kita dipaksa ibadah, ujung-ujungnya seringkali jadi ikhlas. Tapi kalau nggak melakukan ibadah-ibadah, maka nggak pernah ikhlas. Betul begitu? Maka kadang-kadang dipaksa jadi ikhlas. Contoh, sedekah. Itu ada caranya untuk dipaksa dulu baru jadi ikhlas. Contoh misalnya, sedekah biasanya berapa di sini? $1, lumayan lah 10.000 di Indonesia kan ya. Tapi kalau di Indonesia bisa orang sedekah berapa? 5.000, 1.000 biasanya misalnya. Nah, kalau orang sedekahnya 50.000, kira-kira gimana? Ria nggak dia? Mungkin dia. Kalau itu yang pertama, nih lihat nih, pakai peci, warna biru, pakai peci. Lu apa-apaan? Masa sedekah pakai golok katanya? Nah ini nih pakai peci nih, beriman. Nah ini karena sedekah tuh si beriman ini yang pakai peci, jangan pakai golok katanya. Nih lihat nih, kalau dia pertama kali melakukan, dia mungkin merasa ria. Belum tahu ya. 1.000 pakai golok pak katanya. Kalau saya di George Washington sama Thomas Jefferson pak. Ini soal George Washington sama Benjamin Franklin. Nah jadi dia punya sedekah. Orang dia merasa ria karena dia menyumbang lebih banyak daripada orang. Tapi coba paksa deh sekali, 2 kali, 5 kali, 100 kali, 2.000 kali, 5.000 kali. Masih tersisa nggak sedekah? Sorry, ria. Enggak, karena ria itu apa? Ada yang punya ini, sorry pak, pinjam pak. Ini apa ini? Awalnya ada isinya nggak? Awalnya nggak mungkin, pasti awalnya ada isinya, makanya dipegangin dari tadi, misalnya pasti ada isinya awalnya ya. Maka asal kata ikhlas, asal katanya kholas. Artinya habis, kholas, udah, habis. Misalnya kholas. Awalnya kholas artinya apa? Awalnya dia penuh, lama-lama diminum bapak, lama-lama jadi habis. Itu artinya kholas. Artinya ikhlas sudah dilatih, awalnya penuh, lama-lama jadi habis. Ikhlas itu proses latihan, bukan dari awal. Gitu kan ya? Ada satu doang yang dari awal sudah ikhlas, Abu Bakar, yang lain tidak ada. Tapi benar ikhlas itu lewat latihan. Awalnya kita latihan, tapi kita lama terus, lama-lama jadi ikhlas. Tapi kalau kita nggak sedekah, nggak ikhlas. Ada orang bilang, enggak Ustaz kan ria itu kalau kita sedekah. Iya, kita ngasih duit sedekah, pengen lihat orang itu ria, tapi tidak jadi ngasih duit sedekah karena takut dilihat orang itu juga ria. Karena ria adalah berbuat tidak karena Allah. Kalau itu gimana Ustaz? Ya kasih aja, terang-terangan. Kasih aja, terang-terangan sedekah boleh, sembunyi-sembunyi sedekah boleh. Yang nggak boleh, sembunyi-sembunyi nggak sedekah misalnya. Maka itu habits. Nah, itu bagaimana habits. Tidak harus punya motivasi dan tidak harus pakai mikir. Asal Anda lakukan terus, tiap hari. Jangan kemudian lepas. Paksain, Anda dapat habitsnya. Maka 30 hari kita punya habits, tapi belum kuat. Tapi 90 hari, insya Allah lebih kuat. Lama-lama 1 tahun kita nggak bisa lepas dari habits itu. Dan itu banyak. Berkaitan habitsnya baik atau habitsnya buruk, semua dapat. Contoh, orang merokok sekali. Kira-kira gimana? Batuk, nggak pengen kan ya? Dia paksa 2 kali karena gengsi. Masa sih saya nggak ngerokok sendiri, mulai merasa enak. 3 kali mulai merasa enak, 4 kali mulai merasa enak. Setiap kali dia merokok itu memperkuat habits dia. Sama seperti kayak Dilan dan Gandum tadi kan ya. Maka orang yang sudah berbohong 9 kali akan lebih mudah berbohong untuk yang ke-10 dibandingkan orang yang baru berbohong 1 kali. Ya, jadi kalau Anda mulai melanjutkan bohong, one lie lead another. Sebuah kebohongan mengajak kebohongan yang lain. Itu maksudnya, karena itu jadi habits. Kita harus meneruskan kebohongan kita. Nah, kalau gitu misalnya ingat baik-baik bahwa kita itu seperti ladang yang kosong. Kalau kita tanam bunga di ladang yang kosong, muncul apa? Rumputnya muncul nggak? Muncul juga. Tapi kalau kita nggak tanam apa-apa, muncul
maka manusia juga sama. Kalau Anda melatih habits dengan sengaja, yang muncul habits yang baik, tapi yang jelek tetap akan muncul juga. Tapi kalau Anda tidak melatih habits apapun, yang muncul ya, nggak percaya nih, coba kita lihat nih. Nih, ini tadi kan monyet yang terlatih kan ya, ini monyet yang belum terlatih. Jadi don't try this at home. Ya, don't try this at home karena ini dilakukan oleh profesional ya. Jadi saya katakan don't try this at home karena dia nggak sadar habits dia. Apa habits dia? Dia senang ngorek-ngorek barang-barang yang nggak baik. Tuh, dikorek-korek kan? Habis itu dicium kalau misalnya. Langsung pingsan misalnya. Kira-kira dia sadar nggak dia lakukan? Dia nggak sadar. Kadang-kadang kita tuh punya habits masing-masing. Semua orang punya habits. Apalagi kalau lagi gugup itu pasti punya habits. Ada yang gugup tadi ini contoh gugup ya. Gugup itu bisa jadi kalau di depan, bisa jadi dia maksudnya tangannya di dalam kantong. Tapi kalau saya itu sudah nyaman, nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang gugup dia masuk dalam kantong itu gugup tandanya. Terus gugup tanda apa lagi? Kadang-kadang pegang ini pakai dua tangan. Ini juga tanda kadang-kadang bersender. Ini juga tanda orang gugup ini. Nah, artinya apa? Setiap orang gugup dia keluar habits aslinya. Unconscious. Makanya kata Rasul, kalau pengen melihat orang itu sebenarnya sifatnya kayak apa, bawa dia pergi untuk jalan-jalan. Pergilah bersafar dengannya. Kira-kira sebulan 2 bulan Anda akan tahu sifatnya aslinya seperti apa. Karena orang baru kelihatan sifatnya seperti apa ketika habitsnya mulai muncul. Iya. Makanya nyesel gue nikah sama dia. Karena pacar tuh memang bohong aja gitu kan. Pacar tuh yang baik-baik aja keluarin gitu kan ya. Tapi kemudian aslinya nyesel gue gitu kan. Makanya benar ini kepala pribadi semua. Nah itu bagian daripada habits. Nah habits adalah segala sesuatu. Gimana caranya agar kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa menjadi bisa dan kita tidak sadar. Jadi ingat, tidak sadar bahwa dia tidak bisa itu dodol dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia damis. Damis namanya, dia nggak bisa apa-apa. Nah, supaya dia mau belajar, kita harus sadarkan dia bahwa dia tidak bisa. Dia akan belajar. Setelah dia belajar, dia akan jadi pemula, sadar bahwa dia bisa. Tapi kita pengen agar jadi habits, kita tidak sadar bahwa kita bisa. Itu yang paling penting. Dan kemampuan berbahasa termasuk bagian dari habits. Sebenarnya semua skill adalah habits. Makanya ketika Pak Zulfan bilang Ustaz Felix 2009 ditolak, kemudian masuk ke United States. Ustaz Felix nggak apa-apa, nanti aja, nanti kita coba lagi. Nanti kalau kemudian dapat, nanti Ustaz Felix bisa kesini. Sekarang latihan aja dulu. Saya bilang saya juga nggak niat. Saya juga takut sebenarnya. Kenapa takut? Karena saya takut disuruh menyampaikan dalam bahasa Inggris. Gimana? Tadi kok bisa itu lagi kesurupan loh misalnya. Nah, jadi ketika kemudian Pak Zulfan bilang Ustaz Felix nanti latihan aja bahasa Inggris, nanti bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris. Saya bilang nggak mungkin saya bisa bahasa Inggris kalau saya nggak pernah di sini. Gitu kan ya? Kenapa? Saya nggak pernah punya habits untuk melatih itu. Gitu kan ya? Dan ketika di sini pasti diketawain juga. Tadi diketawain orang saya. Diketawain orang. Nah, artinya kenapa? Itu bagian dari habits kemampuan berbahasa. Contoh, suatu hari Ustaz saya posting di Facebook, dibuka pendaftaran latihan bahasa Inggris 3 hari kasistus. Ustaz saya mulai protes. Nggak mungkin, bohong. Nah, kenapa dia ngomong itu? Dia bilang, saya belajar bahasa Jerman 4,5 tahun. Saya menarik nih, saya komentari di bawahnya, apa indikasinya Ustaz? Dia bilang, indikasinya dia mimpi dalam bahasa Jerman. Mimpinya dalam bahasa Jerman. Itu menandakan bahwa dia sudah bisa, karena dia sudah mikir pakai bahasa Jerman dan mimpi pakai bahasa Jerman. Paham ya saya? Saya bilang, gila, dia mimpi bahasa Jerman. Saya sadar aja nggak bisa sebenarnya. Nah, bahasa saya bisa, karena mimpi pakai bahasa apa? Jawa, Indonesia, atau Inggris. Kalau Anda sudah mimpi dalam bahasa Inggris, berarti Anda sudah bisa bahasa Inggris. Dan saya ketemu orang dan seperti itu ada. Jadi dia bisa bahasa Inggris tapi dia lupa bahasa Indonesia. Serius. Kadang-kadang orang kayak begini kalau pergi ke Indonesia ngomongnya pakai bahasa Inggris, dibilang sombong banget sih lu. Padahal dia bukan sombong, karena dia sudah habits. Bisa dipahami maksud saya kira-kira? Nah, maka setiap orang juga punya habits. Sama kayak saya juga punya habits dalam berbicara. Apa habits saya kira-kira? Bukan cepat itu takdir. Nggak, bukan itu habits saya. Apa habits saya dalam berbicara? Ada satu kata yang sering saya ulang-ulangi kalau Anda kemudian kalau Anda perhatian dari tadi. Oke, paham kira-kira maksud saya? Itu kan kata-kata yang sering saya ulangi. Maka setiap pembicara punya habits, dan sejelek-jelek pembicara yang habitsnya gitu kan ya? Karena ketika saya kuliah back then, kita hitungin 33 kali dan itu mulai dihitungin orang. Nah, itu bisa nggak dirubah? Bisa banget dirubah. Caranya gimana? Anda harus membiasakan sesuatu. Contoh misalnya, ada orang kemudian ketika kaget copot misalnya, atau misalnya astaga naga dan sebagainya gitu kan? Itu bisa dirubah.
kedua, dengan cara apa? Anda banyak-banyak zikir. Ketika kemudian kaget, otomatis subhanallah, alhamdulillah, innalillah, masih lumayan daripada copot gitu kan ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dodol boleh jadi habis adalah dari kemudian bisa tidak sadar. Nah, cukup perlu berapa lama untuk belajar bahasa? 3 bulan. 3 bulan cukup. Ada yang mau bahasa Arab? Ini serius sekarang, gak main-main lagi. Ada yang mau bahasa Arab? Syaratnya gampang. Anda 3 bulan makan kurma setiap hari, jangan makan yang lain. Pasti bisa, yakin. Oh Ustaz bohong lagi? Enggak bohong. Tapi makan kurmanya harus di Arab. Enggak bohong kan? Artinya apa? Kalau Anda mau bagus bahasa Inggrisnya, jangan tinggal sama orang Indonesia. Karena kalau Anda tinggal sama orang Indonesia, Anda terpaksa mau bahasa Indonesia. Kalau Anda tinggal di tempat orang-orang yang benar tidak mau bahasa Indonesia, Anda terpaksa mau bahasa mereka dan Anda akan lebih cepat belajar. 3 bulan cukup, insya Allah. Kepaksa, itu kuncinya. Bisa karena biasa. Kembali kita lihat lagi. Ini contohnya habisnya adalah Abdurrahman bin Auf. Kenal Abdurrahman bin Auf? Siapa dia? Orang paling kaya di Mekah dan Madinah. Tahu nggak ceritanya apa? Saya ceritain. Suatu hari tatkala Abdurrahman bin Auf menemukan bahwa Rasul sudah hijrah ke Madinah, dia mau menyusul Rasul hijrah ke Madinah. Tapi orang Quraisy bilang, kalau kamu mau hijrah, tinggalin harta-hartamu. Itu puluhan miliar itu hartanya itu. Tinggalin harta-hartamu. Tapi kalau kamu mau harta-hartamu, kamu boleh tinggal di sini. Apa yang Abdurrahman pilih? Bodoh amat. Harta bisa dicari. Dia bawa baju yang melekat di badan saja, langsung nyusul Rasul ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasul senang banget. Langsung Abdurrahman dipersaudarakan sama orang paling kaya di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi lebih senang lagi. Ya Allah, saya sangat senang banget Abdurrahman, kita dipersaudarakan Rasulullah ini. Rasul mempersaudarakan kita. Berarti saya dilihat oleh Rasulullah. Abdurrahman, saya sangat senang banget. Tuh lihat tuh, ujung sampai ujung tuh. Ujung sampai ujung, toko saya semua tuh. Karena saya orang paling kaya di Madinah, tuh toko saya semua tuh. Saya tahu kamu orang kaya sebelumnya, tapi kamu mengorbankan segala-galanya demi Islam. Toko saya tuh ujung sampai ujung, kita bagi 2. Pilih yang mana kamu suka. Dan tidak hanya toko saya. Saya punya 2 istri. Yang mana kamu mau, silakan pilih. Saya ceraikan, saya nikahkan sama Anda. Jahat banget ibu-ibu bilang. Emang kita barang sama dikasih? Tenang, ceritanya belum selesai. Nanti Anda akan tahu kenapa kenapa Sa'ad bin Rabi nawarin istrinya pada Abdurrahman. Anda akan tahu nantinya. Oke, saya lanjutin ya. Nah, maka ketika itu Abdurrahman berkata pada Sa'ad bin Rabi, barakallahu fi malika wa ahlika, la hajata li fi dzalik, innama daluni ala suq lil-ittijaru fiha. Barakallah, berkah Allah bagi hartamu dan bagi keluargamu. La hajat li dzalik, aku tidak memerlukan semua itu wahai saudaraku. Sesungguhnya wa innama daluni ala suq, tunjukkan saja aku di mana pasar, supaya aku bisa berdagang di pasar itu. Ditunjukkan pasarnya di sini. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun Abdurrahman menjadi orang paling kaya di Madinah. Kurang dari 1, Rasul lewat tanya, kayak halu ya Abdurrahman, bagaimana kabarmu ya Abdurrahman? Maka dia bilang, alhamdulillah aku baru menikahi seorang gadis. Langsung sudah nikah. Rasul tanya, apa mas kawinnya? Emas sebesar biji kurma. Bukan biji kurma Indonesia, ya biji kurma Arab aja. Kaya banget dia. Sahabat-sahabat perasaannya, kenapa kamu bisa menjadi kaya seperti ini? Dia bilang, saya nggak tahu kenapa, tapi ketika saya membalik 1 batu di bawahnya ya mas. Artinya adalah apa? Artinya adalah orang yang sudah terlanjur kaya susah jadi miskin, misalnya. Orang sudah terlanjur kaya susah jadi miskin. Tapi kalau orang sudah terlanjur miskin, bukan saya bilang. Kaya miskin itu bukan masalah umum, tapi masalah habits. Karena Abdurrahman sudah punya habits orang kaya. Dia tahu networking, dia tahu kemudian diferensiasi pasar, dia tahu segmentasi pasar, dia tahu bagaimana marketing pasar, dia tahu kemudian segala macam tentang supplier dan sebagainya. Ketika dia datang sana, dia langsung periksa pasar ini apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, siapa yang bisa saya bantu, siapa yang bisa saya koneksikan, apa yang bisa saya ekspor dan apa yang bisa saya impor, apa yang bisa saya manfaatkan dari networking saya dapat duit. Jadi dia orang kaya. Itu kan ya, makanya orang yang kaya bangkrut lebih mudah bangkit daripada orang yang miskin bangkrut. Jadi nggak punya apa-apa, networking nggak punya, pengalaman nggak punya, dan segala nggak punya, betul begitu. Jadi yang penting bukan kaya atau miskin, tapi mental kaya atau mental ini baik-baik. Ini penting banget, dan itu harus diajarkan pada anak-anak kita. Mental kaya dan mental miskin harus diajari. Karena orang-orang Padang banyak jadi beragam. Karena orang tuanya sudah mengajarkan mereka mental dagang dari awal. Mereka tidak dibesarkan di sekolah, mereka dibesarkan di toko. Orang Cina juga sama. Sebagian dari mereka, tapi bapak saya kebetulan
Sehingga bapak saya safe player, dan itu menurun pada saya. Saya orangnya sistematik. Saya nggak mau mulai resiko. Tapi baru-baru ini saya nggak bisa mulai begini terus. Saya nggak bisa jadi karyawan, terus jadi pengusaha. Maka saya nggak bisa beli bapak saya 75 juta untuk belajar jadi pedagang. Apa maksudnya? 10 juta investasi ini gagal. Apa yang kemudian gagal atau enggak? Tidak, saya tidak gagal. Saya menemukan cara menemukan partner yang tidak bisa dipercaya. Jadi saya belajar, besok saya nggak mau lagi sama orang lain kayak begini nih. Besoknya saya invest lagi 15 juta, habis. Saya belajar sesuatu. Berarti ini bukan tempat yang bagus untuk kemudian dijadikan tempat dagang. Itu aja. Sekarang alhamdulillah dagang saya kemudian lumayan. Maksudnya bisnisnya jalan. Kenapa? Habis 75 juta untuk melatih mental orang kaya. Bukan mental orang miskin. Yang benar bukan kaya miskinnya, tapi yang benar adalah mental kaya atau mental miskin. Itu yang penting. Maka mental orang kaya ketika ketemu orang, dia berpikir apa yang kemudian bisa saya bantu. Nah, itu orang kaya itu dulu. Kalau orang miskin mentalnya ketemu orang, apa yang bisa saya manfaatkan dari dia? Jadi ini. Maka kemudian ayat tatkala saat bin Rabi bertemu dengan Abdul Rahman, ditawari istrinya karena orang kaya ketemu orang kaya, dan saat bin Rabi tahu dia nggak mau terima. Coba kalau dia ketemu bapak-bapak nggak akan ditawarin, kan dia tahu pasti mau, gitu kan ya. Ini menjadi masalah mental orang kaya dan mental orang miskin. Yang penting orang kaya dan miskin, tapi orang kaya, mental kaya atau mental miskin. Pertanyaan saya kalau begitu, orang miskin kalau gitu salah atau tidak? Tidak. Orang miskin tidak salah, orang kaya tidak salah. Orang kaya bisa mulia, orang miskin bisa mulia. Orang kaya bisa hina, orang miskin juga bisa hina. Bukan tergantung duitnya, tapi tergantung mentalnya. Jadi dipahami maksud saya? Nabi Sulaiman kaya nggak? Beriman nggak? Beriman. Coba lagi misalnya, Fir'aun kaya nggak? Beriman nggak? Apa yang beda? Penyikapannya. Dengan penyikapan terhadap kaya, penyikapan terhadap kaya ini itu yang berbeda. Satu kufur, satu syukur. Nabi Ayub miskin nggak? Dulunya tapi miskin kan ya? Nah jadi miskin, sakit nggak? Sakit, tapi mulia nggak? Mulia, bukan kurang sedekah itu. Nabi Ayub jatuh bisnisnya bukan karena kurang sedekah, tapi karena Allah memuliakannya dengan miskin. Jadi penyikapannya sabar. Fir'aun pernah sakit nggak? Nggak pernah sakit, tapi kufur atau syukur? Kufur, berarti bukan pengaruh miskin tapi that's what I mean. Itu yang saya maksud, paham ya? Nah, kemudian habits adalah segala-galanya, meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan. Karena itu ibu sekalian, pertama-tama kita yang membentuk habits, kita yang mengajari diri kita bagaimana caranya membentuk habits. Lama-lama habits yang membentuk diri kita. Awalnya susah kita kemudian untuk setiap pagi mau olahraga. Siapa pengen sehat? Tangan, yang pengen sehat, yang pengen sehat. Caranya gampang, latihan 15 menit setiap hari. Jalan deh kalau enggak. Tapi Ustaz, tapi nah itu makanya nggak sehat. Nah itu terjadi karena kenapa? Kalau Anda sudah paksa itu awalnya sulit, tapi lama-lama kalau Anda nggak lari, nggak jalan itu jadi aneh. Kalau saya nggak mengembangkan, olahraga saya bukan lari, olahraga saya ngetik. Jadi saya mengembangkan kebiasaan setiap pada subuh ngetik. Tapi di Amerika jadwal saya berantakan. Kenapa subuhnya jam berapa, tidurnya jam berapa? Berantakan. Saya harus bikin habit yang baru. Nah kalau ini kita lihat, selanjutnya habit yang membentuk kita. Caranya gampang, seperti faktor delegasi. Pertama, I do, you see. Saya lakukan, kamu lihat. Kita coba dulu. Anggaplah badan kita ada habitsnya, pelayan kita. I do, you see. Yang kedua, you do, I see. Yang ketiga, you do, I jalan-jalan. Bagus sekali. Nah, jadi lebih mudah. Karena sudah terbentuk habits, bagus sekali. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, habits baik itu memang sulit dibentuk, tapi akan mempermudah hidup kita. Tapi habits buruk mudah dibentuk, tapi akan mempersulit hidup kita. Silakan pilih mau yang mana, yang baik atau yang buruk? Pilihan kita. Nah, berapa lama kemudian membangun habits? Ulang-ulang terus. Yang paling ulang-ulang terus. Makanya Allah kata dalam Al-Quran, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab berulang kali supaya ada pengajaran bagi mereka. Berarti kunci pengajaran adalah berulang-ulang. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Itu Anda kalian 3 di depan. Karena kita sudah ulang lebih daripada 20 kali. Ingatan itu punya rules, memori itu punya rules. Remember to repeat and repeat to remember. Itu rulesnya. Termasuk dalam menghafalkan Al-Quran. Ada yang menghafalkan Al-Quran? Mau saya kasih tahu cara yang sederhana? Oke, saya terinspirasi ketika saya menemukan fakta bahwa anak Indonesia SMP hafal 200 lirik lagu. Serius. 200 lirik lagu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, atau bahasa isyarat yang lain, Ibu sekalian. 200 lirik lagu, Ibu sekalian. Pertanyaan saya, kalau itu dirubah jadi Al-Quran, lumayan kan? Apa kuncinya? Beda atau tidak bisa, yang bisa adalah
Oke, mereka sering dengar pagi-pagi dahsyat, inbox, sebagainya, musik. Pergi ke sekolah iPod, angkotnya nyetel musik juga. Sampai sekolah iPod lagi, pulangnya angkot lagi nyetel musik. Pergi ke mall musik lagi, pulang ke rumah ibunya lagi dangdutan sekalian. Nah itu apa? 200 lirik lagu. Kalau Anda mau mengulang-ulang apa bisa. Caranya begini sekalian. Ini sudah penelitian dalam buku Dr. John Madina. Itu kemudian dia mengatakan begini. 7 pieces of information, ini adalah profesor neuroscience. Nah, dia profesor neuroscience. Dia kemudian menganalisis kemudian neuron-neuron dalam otak dalam membentuk ingatan. Dan dia kemudian memberikan satu punya arahan. 7 pieces of information itu diingat dalam waktu, itu kemudian diulangi selama 14 kali, itu bisa diingat dalam waktu 3 menit. Ada jangka waktunya. Jadi kalau Anda mau beli ingatan 3 menit, ulangi selama 14 kali. Contoh, nomor telepon saya 0813 1150 1178. Nomor telepon saya 0813 1150 1178 berapa? 0813 1150 1178 berapa? 0813 1150 1178. Itu berlaku dalam waktu 3 menit. Dalam waktu 3 menit hilang untuk hampir 80%. Kalau Anda tidak ulangi. Kalau Anda ulangi kemudian 14 kali lagi, itu dapat dalam waktu 1 hari. Itulah kenapa siapa yang sering lupa password, buat email lupa password, buat email lupa karena dia nggak ulang-ulangi. Itu karena itu lupa. Karena ingatan itu punya kemudian ini punya nilai, punya umur ingatan itu. Maka kalau Anda buat email, tulislah passwordnya. Jangan kemudian Anda merasa hebat bisa mengingat. Karena kenapa? Karena Anda pasti lupa. Ada tuh yang ingat. Saya kasih tahu. Ada orang yang ingat. Orang autis itu ingat. Beberapa jenis autism itu ingat karena ingatan mereka fotografi. Jadi kita bertanya-tanya, kenapa manusia itu dikatakan insan? Karena manusia sering lupa, dan lupa itu anugerah daripada Allah. Ada sebuah kasus autism yang kemudian diteliti. Ada orang yang ketika baca satu buku, sekali dia baca, dia ingat sampai 17 tahun ke depan. Per halaman, sampai ini halamannya, ini, dia ingat semuanya karena ingatannya fotografi. Tapi ketika ditanya, Anda sudah baca semua buku? Iya. Apa hasilnya di sana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang saya baca. Tapi dia ingat, kok bisa nggak tahu? Karena ternyata setelah diteliti oleh dokter tadi, ternyata kemampuan melupakan sebagian besar informasi itu untuk merangkai informasi secara utuh. Saya yakin materi yang saya tadi sampaikan, Anda nggak sudah tahu semua. Dari tadi materi habits itu sampaikan, Anda ingat semua nggak? Enggak, hilang tuh semua 80%. Tapi yang tinggal dalam kepala Anda adalah yang penting-penting saja. Pola itu benar selalu berulang. Jadi kan ya? Maka kalau Anda mulai mau mengingat lebih lama, ulangi lagi 14 kali lagi. Oke, dalam Al-Quran gambarnya begini. Ulangi 14 kali sampai 17 kali selama 4 kali ulangan. Dapat tuh 1 hari. Mau menghafal surat Ar-Rahman misalnya. Anak saya umur 5 tahun, saya minta hafal surat Ar-Rahman dalam waktu 3 minggu 45 ayat hafal. Tapi itu enggak istimewa, karena ada yang lebih istimewa lagi. Karena saya kurang disiplin mengajarinya. 45 surat dalam waktu 3 minggu, memang lama, tapi tidak ada masalah. Tapi setidaknya hafal. Gimana caranya? Oke, 4 ayat dulu ya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ulangi. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ulangi lagi. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tanpa saya. Sudah dapat. Itu untuk 3 menit ke depan. Kalau mau kemudian untuk 1 hari 14 kali subuh, 14 kali zuhur, 14 kali asar, 14 kali maghrib. Ini bukan dosis ya. Ini menurut penelitian. Apa yang lebih banyak lebih bagus lagi. Karena ini menurut penelitian. Ya, paham ya saya? Itu dapat untuk 1 hari. Ulangi lagi besok, Anda dapat untuk 1 minggu. Makanya kalau nggak diulang-ulang itu bisa lepas dengan sendirinya. Contoh, apalagi banyak maksiat. Banyak di Amerika lihat maksiat ketika mimpin sholat, Allahu Akbar, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Apalagi ya? Hilang dia. Kenapa? Karena banyak maksiat tadi. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan pengaruh maksiat sangat besar terhadap ingatan. Imam Syafi'i pernah hilang 1 kitab ingatan gara-gara yang betis yang tidak halal. Itu pun ketiup angin, dia nggak sengaja melihat. Hilang 1 kitab. Nah, bapak-bapak sekarang menjadi terang kan ya, kenapa kita susah ngafalin Quran? Kan itu baru ngafalin 4 ayat, lupanya 15 kan itu kan. Tekor, malah hilang hafalannya. Itu masalahnya. Maka kita berterima kasih pada ibu-ibu sekalian sudah nutup aurat, kan yang berkontribusi terhadap pintarnya bapak-bapak. Tapi kalau tidak nutup aurat, ada berkontribusi terhadap bodohnya yang sebelah sini kan itu kan ya. Ini terjadi. Memang setelah namanya habits. Oke, kita lanjut ibu sekalian. Be expert in 10,000 hours.
Jadilah ekspor dalam 10.000 jam. Inilah yang diteliti oleh Malcolm Gladwell juga dalam buku Outliers. 10.000 jam ini terjadi seorang ekspor. Tiger Woods umur 21 tahun jadi seorang pegolf profesional. Umur berapa dimulai main bola? 10 tahun. Perlu waktu sekitar 10 tahun kan ya bagiannya. Nih, Ronaldinho 24 tahun jadi pemain terbaik dunia. Umur berapa dia mulai main bola? 11 tahun. Tuh, 11 tahun udah main bola. Kemudian wajar 10 tahun kemudian dia jadi pemain terbaik. Tuh, perlu waktu sekitar 10 tahun. Pit stop tercepat 7,5 detik. Berapa lama kemudian mereka latihan? Puluhan tahun. Nih, tidak terkalahkan tenis meja. Lawannya hebat banget tuh. Tuh, lihat tuh. Tuh, sudah terprediksi oleh lawannya. Tuh, walaupun dia sudah berusaha, dia tetap gak bisa menang. Kenapa? Karena anjingnya sudah habit main tenis. Ini kemudian kita lihat nih, nyetir itu juga habit, main basket itu juga habit. Jadi kalau Anda mau menghabiskan waktu cukup banyak dalam satu hal, Anda jadi punya kemudian expertise dalam hal tersebut. Berapa jam? 10.000 jam. What does it means? It means kalau Anda menghabiskan waktu satu hari 3 jam melakukan apa yang mau Anda kuasai itu dalam waktu 10 tahun. Mau jadi penulis? Mau jadi penafsir Quran? Mau jadi seorang dai? Mau jadi orang yang menyampaikan di depan publik? Mau jadi seorang yang ahli dalam bidang engineering? Mau jadi dalam bidang nuklir? Mau jadi dalam apapun? Ada rahasianya. Tuh, 10.000 jam. Pastikan setiap 3 jam 10 tahun akan jadi seperti itu. Felixia bisa menyampaikan materi kayak tadi di awal sama materi ini. Tahu nggak materi itu sudah saya sampaikan berapa kali? Lebih daripada 200 kali. Maka wajar saya sudah bisa melakukan seperti itu. Jadi kalau Anda tak perlu kagum melihat saya kenapa saya sudah mengulangi itu, gitu loh. Kalau Anda mau mengulangi 200 kali, Anda bisa menyampaikan hal yang sama, gitu kan ya? Artinya itu semua adalah masalah yang bisa di 10.000 jam. Siapa yang mau bayar, dia dapat. Tapi kalau dia nggak mau bayar, dia nggak dapat. Berapa? 10.000 jam. What you do most of your time defines who you are. Itulah yang terjadi pada kita. Maka kemudian apa yang perlu dilakukan? It's not what they do, but what they did. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wahai saudaraku, kalian tidak dapat menguasai ilmu kecuali 6 syarat yang saya sampaikan. 1, kecerdasan, kita punya semuanya. 2, bersemangat, insya Allah kita punya. Yang ketiga, sungguh-sungguh kita punya. Apa bedanya bersemangat dan sungguh-sungguh? Bersemangat itu tidak berhenti sebelum nyampe. Sungguh-sungguh berbuat sesuatu yang berkaitan dengan apa yang pengen dia kuasai. Itu sungguh-sungguh. Contoh misalnya, dia mau pergi ke Roma, belilah tiket ke Roma. Kalau dia mau pergi ke Roma, beli tiketnya kemudian ke mana? Ke Paris, ya berarti nggak nyambung. Dia nggak sungguh-sungguh namanya. Berarti berbuat sesuai dengan yang kita inginkan. Itu baru sungguh-sungguh. Ya Allah, jauhkan aku dari godaan setan yang terkutuk. Perginya ke diskotik, nggak sungguh-sungguh itu namanya. Nggak serius. Nah, maka kecerdasan, bersemangat, kesungguhan, ada investasi. Bekal itu adalah duit atau tenaga. Tidak punya tenaga, pakai duit. Tidak punya duit, pakai tenaga. Nggak punya duit, nggak punya tenaga, mati aja ibu sekalian. Nah, bersama pembimbing ibu sekalian, ada guru di situ, ada mentor di situ. Yang terakhir, waktu yang lama. Saya harus kembali, there is no shortcut ibu sekalian. Bahasa Inggrisnya pepatahnya, there is no such thing as ujuk-ujuk ibu sekalian. Itu bahasa Inggrisnya. Iya memang begitu bahasa Inggrisnya pepatahnya, there is no such thing as ujuk-ujuk. Serta waktu yang lama. Siapa yang ngomong ini? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di mana? Bukan, lahir di mana? Palestina. Berarti dia orang berbahasa Arab dong, berbahasa Arab ya. Dan dia belajar bahasa Arab berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun dia belajar bahasa Arab. Sebelum terkenal sebagai seorang imam, dia terkenal sebagai seorang penyair karena hafal 200.000 syair dan mampu mengubah puluhan kitab syair. Dia tidak mau salah dalam satu kata pun dalam mengartikan Al-Quran. Makanya dia jadi orang yang mazhabnya paling banyak di dunia. Dan tahu siapa yang membentuk dia? Iya. Dan saya kasih tahu ibu sekalian, orang-orang terhebat di dunia itu dibentuk hanya dari satu ibu. Itu menandakan adalah apa? Ibu-ibu berpengaruh sangat besar dalam bentuk perkembangan anak-anak. Sangat besar sekali. Nanti saya ceritain besok. Lihat ya? Nah, karena ibunya membacakan pada dia satu minggu 2 kali hatam Al-Quran. Berapa? Ayo, berapa hatam Al-Quran satu minggu? Nah, jadi dia hatam 2 kali dari Al-Quran. Nah, yang terakhir ibu sekalian, it's not what they do, but what they did. Jangan lihat apa yang orang bisa lakukan sekarang, lihat apa yang mereka lakukan back then. Itu yang penting. Nggak penting yang bisa dilakukan sekarang. Yang penting apa yang sudah dilakukan yang kemarin. Yang terakhir lagi, saya kasih pepatah bahasa Melayu. Nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih.
Bahasa Melayu. Nak atau tak nak? Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 daya. Siapa orang Melayu? Oke, apa nih ya? Mau atau enggak? Mau atau enggak? Ada 1000 daya. Kalau mau ada 1000 usaha, kalau tidak mau? Ada 1000 alasan. Yes, that's it. Iya baik-baik. Kalau mau menguasai sesuatu, Anda cuma tinggal tanya pada dia, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 daya. Itu selalu begitu. Pengajian yuk. Insya Allah orang Indonesia. Pengajian yuk. Aduh, saya tuh pengen banget sih sebenarnya, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Ini si ini anak saya ini harus mulai diantar ke sekolah. Loh, kan ada kemudian yang lain yang bisa nganterin. Bukan itu maksud saya. Tapi kan ada jadi ke dokter. Bukan yang mana kamu ke dokter ini, dokter yang lain lagi. Banyak alasan. Kalau Anda tidak mau, Anda akan keluar banyak alasan. Nak atau karena kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 daya. Kalau Anda tidak kemudian mau, lebih baik akan tidak mau. Itu lebih kemudian baik. Karena kenapa? Anda kan jujur. Pengajian yuk, saya nggak mau ah. Ya kan ya? Kenapa nggak mau? Karena ustadznya nggak enak. Nah, berarti kita tahu kan kepala saya nih. Berarti kalau saya ganti ustadznya, kamu mau datang? Nah, bisa ngomong Indonesia lagi. Berarti kalau kita katakan tidak mau, ya tidak mau. Supaya orang tahu kenapa kita nggak mau, gitu maksudnya kan ya. Karena ada alasan di situ. Supaya orang bisa tahu apa masalah kita. Tapi kalau kita tidak bisa dan sebagainya, nggak ada kata nggak bisa. Bisa nggak ngapalin Al-Quran? Bisa, kalau kita mau. Tapi jangan bilang kita nggak bisa. Karena kalau kita bilang kita tidak bisa, berarti kita underestimate pada Allah. Bahwa Allah menciptakan kita tidak bisa ngapalin Al-Quran. Tapi saya nggak mau ngapalin Al-Quran. Oke, berarti saya tinggal buat supaya dia mau kan ya. Tapi tidak ada kata tidak bisa. Semua pasti bisa kalau mau. Nah atau tak nak, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 daya. Terima kasih, ada pertanyaan boleh, silakan. Jelas? Silakan Pak. Silakan. Boleh. Ada mic? Boleh. Wah, akhirnya jam 6 juga. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Tadi Pak Ustaz jelaskan bahwa ada habit yang baik dan ada habit yang tidak baik. Betul. Dan itu otomatis akan keluar dari dengan sendirinya. Terus saya punya pertanyaan, gimana cara menghilangkan habit yang jelek itu sendiri? Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Itu aja? Oke, terima kasih. Ada yang merokok? Ada. Ibunya merokok. Ada yang merokok bapak-bapak? Yang sudah sembuh dari merokoknya? Yang sudah sembuh dari merokoknya? Belum ada ya? Sudah sembuh dari merokok Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya kalau saya sampaikan begini saya, merokok itu terlepas daripada halal atau haram, bukan makruh, bukan halal haram. Rokok itu makruh atau mubahnya atau haramnya, kan ada tiga ya, ada yang bilang mubah, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Terlepas daripada perdebatan itu semua, itu habits yang buruk. Ya, itu habits yang buruk, saya kasih tahu. Terlepas perdebatan hukum agama. Karena itulah kemudian Ustaz Reza ketika saya ketemu dia di Ustaz, dia bilang orang merokok punya kelebihan kok Ustaz, jangan bilang begitu. Apa kelebihannya? Dia bilang orang merokok itu tidak pernah kemudian kemalingan. Kenapa? Karena malam-malam maling mau masuk, nggak bisa masuk. Karena masih belum tidur dia, katanya. Yang kedua dia bilang orang yang merokok tidak pernah kemudian sakit tua. Kenapa? Mati muda. Yang ketiga, orang merokok nggak pernah dikejar anjing. Kenapa? Karena anjingnya kalau ngejar dia nggak bisa lari. Nggak itu guyonan. Orang merokok. Bagaimana menghilangkan? Kalau bapak tadi mana? Bapak gimana cara menghilangkannya Pak? Habis rokoknya. Terpaksa gitu. Ya. Dinasihati oleh anak istri terus gimana? Dan akhirnya saya mencoba berusaha untuk itu. Pertamanya gagal, tapi setelah ketiga kali berhasil. Oke, berarti itu adalah kemudian cara yang susah, the hard way. Cara yang susah adalah kemudian dengan meyakinkan kita, dan kemudian ketika kita udah yakin, kita kemudian berhenti merokok. Ada cara yang lebih mudah, namanya replacement theory. Jadi ingat baik-baik bahwa habits kita itu kayak tanah kosong ya. Kalau tanah kosong itu tidak ditanamin, makanya muncul apa? Pasti rumput. Kalau ditanami munculnya bunga. Maka replacement theory mengatakan, coba lihat dulu habits kita tuh letak spesifiknya di mana? Pasti ada letak spesifiknya. Contoh, kuburan, apa yang kita pikirin? Kamboja. Setan, Kamboja. Ternyata kita pikir masing-masing apa? Ada spesifiknya. Habits ada spesifiknya. Contoh, kapan orang merokok? Habis makan. That's right. Berarti orang-orang kemudian mau berhenti merokok, mereka cukup kemudian makan permen karet. Bagi mereka develop a new habits, makan permen karet. Dan habits itu kemudian menimpa habits yang awal. Jadi replacement theory. Gimana caranya menghilangkan habits tidur setelah subuh?
Yang jelas bukan musim panas ya. Musim panas juga tidur sorry. Karena sekarang juga saya tidur setelah subuh kan ya. Nah, gimana menghilangkan itu di Indonesia misalnya? Gimana caranya? Buat satu aktivitas. Nulis kayak, lari kayak, apa baca Quran kayak replacement theory. Awalnya kayak enak, tapi lama-lama jadi bisa. Gimana cara menghilangkan pas Jumatan ngantuk? Ya tidur bener banget. Bener banget. Berarti sering tidur loh bahasanya. Ya bikin replacement theory apa kayaknya? Mulai mencatat. Tidak kan boleh deh mencatat apa yang disampaikan oleh bulan ini, apa khotib kan ya bisa kan ya? Nah itu bisa mereplace kemudian tidur tadi. Jadi replacement theory itu jawabannya. Oke, silakan ada lain. Boleh gitu. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Sambil minum ya. Boleh. Ya. Terima kasih Ibu. Matur nuwun. Monggo Ibu. Entar dulu Pak. Perlu naik kami. Iya. Mboten napa-napa. Ada kalau Ron ada satunya Pak Ustaz. Mungkin ini di luar tema, tapi ini yang apa sih dari awal saya ingin menanyakan banget itu masalah biasanya kan kita bersalaman misalnya ketemu sesama saudara gitu. Terus di dalam hadis kalau nggak salah Rasulullah juga bersabda orang yang bersalaman dosa-dosanya akan gugur. Tapi sekarang itu di sini itu kadang tangannya nggak salam, malah pipinya salam gitu. Itu mana yang benar gitu? Jadi aku itu sekarang pengennya salam, tapi kadang kena bujuk dari pipinya duluan, jadinya kita mundur gitu. Ini cewek atau cowok nih ceritanya? Antara cewek dan cowok atau cewek dan cewek? Cewek dan cewek. Oke. Jadi gini Bapak sekalian, yang kemudian dikatakan ketika bersalaman gugurlah kemudian dari keduanya adalah ketika untuk merefleksikan rasa cinta pada sesamanya. Maka tatkala seorang muslim merefleksikan rasa cinta pada sesamanya, apapun itu, salaman, berpelukan, kemudian cipika-cipiki, atau memberikan hadiah, gugur dosa-dosanya. Maka sama seperti wanita. Tapi itu tidak berkaitan cowok dan cewek. Itu nggak gugur dosanya, malah nambah dosanya. Nah jadi itu tentang cewek sama cewek atau cowok sama cowok. Yang penting adalah kemudian bagaimana mengungkapkan rasa itu. Makanya Rasul kemudian katakan, Rasul mensunahkan. Jadi gini, kata Rasul, kamu sudah pernah belum bilang sama saudaramu bahwa kamu mencintainya? Belum ya Rasul. Bilang kata Rasul. Jadi ketika itu disunahkan berkata, Ana uhibbuka fillah. Saya mencintai kalian karena Allah. Ana uhibbukum fillah. Saya mencintaimu karena kalian semua karena Allah. Tapi kalau cewek sama cewek, Ana uhibbuki fillah. Saya mencintai kalian wanita karena Allah. Itu karena masing-masing. Tapi tidak bisa kemudian salah lain jenis. Tidak boleh kecuali kalau memang sudah kita anggap ibu atau siapa dan sebagainya, itu baru boleh. Tapi itu cinta antar sesama, itu wajib di dalam Islam. Jadi itu jazakallah, betul. Nah, karena seringkali kalau dari cewek jazakillah Ustaz salah. Karena jazakillah itu dari cewek. Jadi gitu. Jadi la yu'minuna ahadakum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidaklah pernah beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi itu jawabannya. Ada yang lain silakan. Betul. Ada mungkin? Boleh Pak. Itu Pak, formula yang Bapak tadi itu ya apa? Bapaknya ibunya tadi. Bapaknya anaknya terus ibunya itu adalah hafizi, anaknya adalah hafiz. Coba saya renungkan itu pada pengalaman hidup saya gitu. Iya. Dulu saya punya tetangga, bapak ibunya sama-sama orang Inggris. Oke. Anaknya juga anaknya lahir dari dia gitu sebagai orang Inggris. Tapi setelah bertahun-tahun dia latihan, anaknya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bicara bahasa Inggris. Jadi habit itu tidak bisa dibentuk dengan dua itu tadi, karena kebetulan anaknya gak lupa. Jadi udah mulai. Berarti ini ketularan saya. Sama kayak ada juga yang tinggal di Arab, sudah bertahun-tahun di Arab, ngomong-ngomong pakai bahasa Arab semua dia dengar juga, tapi dia yang bisa bahasa Arab. Siapa itu? Unta misalnya. Ada mungkin selain boleh? Ada mungkin? Ada? Kalau itu nggak habis itu berarti bukan takdir. Ada yang lain? Silakan. Ada? Ada yang lain? Campur? Cekap? Bagus silakan. Last one. Silakan di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan. Kalau kita lihat perkembangan Islam di Indonesia kan kayak sekarang banyak
aliran yang macam-macam. Ya. Ada yang Ahmadi, ada aliran yang macam-macam. Ya. Bagi kita sebagai orang Islam dan Muslim itu sendiri harus bagaimana menyikapinya, betul, dan mana yang harus kita gimana ya? Jadi jangan sampai kita justru kita yang ikut ke mereka, tapi mana yang sebaiknya yang benarnya gitu. Baik, terima kasih. Dalam salah satu hadis Rasul pernah mengatakan bahwa Islam telah akan terpecah menjadi 73 golongan, mengikuti Yahudi yang terpecah menjadi 71 dan juga ahli-ahli kitab yang terpecah menjadi 71. Islam menjadi 73 ya. 73. Jadi orang-orang Yahudi 72, Muslim akan jadi 73 golongan. Nah, maka Rasul berkata ketika ngomong seperti itu, sahabat terus mengomentari, "Ya Rasulullah, berarti 73 kan ya? 72 masuk neraka, 1 masuk surga." Sahabat enggak pernah nanya, "Ya Rasul, yang masuk neraka yang mana?" Ya, itu fokusnya, ingat ya. Fokusnya bukan pada pertanyaan yang sesat yang mana, tapi fokus pertanyaannya adalah yang benar yang mana. Jadi fokus pertanyaan kalau kita bahas kesesatan salah. Maka kadang ada di kelompok-kelompok umat muslim yang kerjaannya membahas yang sesat. Ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Enggak gitu caranya. Yang Rasul minta fokuskan adalah kita bahas yang benar. Maka Rasul jelaskan siapa yang benar. 1, mereka berada dalam sunnahku. 2, mereka berada dalam al-jamaah. Maka dari situ muncul ahlus sunnah wal jamaah. Bagi satu-satunya yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi saya kasih tahu, ahlus sunnah wal jamaah bukan sebuah klaim atau sebuah nama partai, ya, tapi itu sebuah sifat. Maka ketika saya cerita di awal, alhamdulillah Ustaz, di sini Jawa Timur 95% muslim, begitu kan ya? 5% apa? Muhammadiyah. Itu salah itu. Karena seolah-olah cuma NU yang Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah itu semua yang mengikuti sunnah Rasulullah dan berada dalam al-jamaah. Dan al-jamaah ini apa? Banyak pembahasan para ulama. Ada yang mengatakan al-jamaah adalah mengikuti salafus soleh, adalah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ada yang mengatakan al-jamaah adalah al-khilafah yang saya tadi ceritakan. Maka kemudian ini beda-beda. Yang jelas yang sama adalah ahlu sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Berarti jangan terjebak pada hal-hal seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah berorganisasi boleh atau tidak? Berorganisasi boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Surat Al-Imran ayat 104. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hum itu kata ganti, isim dhamir, kata ganti jamak. Berarti seluruh kelompok itu beruntung. Berarti insya Allah NU beruntung, Muhammadiyah beruntung, KSS beruntung, dan yang lain beruntung selama mereka ikut sunnah Rasulullah. Ya, berarti itu boleh. Karena Allah juga sudah memperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah berbeda akidah. Maka contoh Ahmadiyah jelas definitely not sesat. Betul. Contoh lagi misalnya, contoh Ahmad Musadek definitely not. Karena itu bagian akidah. Bagian akidah berarti sudah beda. Loh, tapi kenapa kemudian Ahmadiyah kita larang? Larang kan biarin aja. Masalahnya bukan larang. Kalau Ahmadiyah mau keluar daripada Islam, dia bilang kita buat Islam, urusannya selesai. Oke, kalau nggak percaya analoginya begini, polisi itu punya seragam atau enggak? Punya. Andai kan saya bukan polisi, tapi saya guna pakai seragam polisi, saya nyetopin orang, kira-kira masalah nggak? Siapa yang protes? Polisi. Kenapa polisi protes? Karena saya gadungan. Saya kemudian cuma pakai seragam doang, ngaku-ngaku polisi padahal bukan. Kalau saya kemudian nggak pakai baju polisi, saya nyetopin orang, boleh nggak? Boleh aja. Urusan saya itu urusan saya. Kenapa? Karena saya bukan polisi. Kalau Anda mau kemudian ngaku Islam, Anda harus taat pada Islam. Kalau Anda kemudian tidak mengakui satu terserah, Anda mau jungkir balik, terserah. Dan aku mau kaya, mau salto, terserah, kan ya, kita nggak peduli. Tapi kalau Anda kemudian menganggap diri sebagai Islam, Anda harus ikut aturan Islam. Contoh, Anda nggak yang nyuruh Anda maksa Anda masuk KJRI? Nggak ada. Tapi Anda masuk KJRI, Pak Bambang yang tentukan kemudian aturannya. Ya nggak? Ya kan? Kalau Anda sudah mau masuk, Pak Bambang bilang di sini boleh pakai sepatu, berarti boleh. Pak Bambang bilang di situ nggak boleh pakai sepatu, berarti nggak boleh. Nggak ada masalah kan masuk KJRI kan ya? Tapi begitu Anda masuk KJRI, Anda turun dengan aturan Pak Bambang sebagai bos di sini. Ya? Berarti Anda tidak dipaksa. Tapi ketika sudah masuk, Anda pun harus menaati. That's normal. Islam juga sama. Anda tidak dipaksa masuk Islam. Tapi kalau Anda kemudian mau masuk Islam, Anda harus ikut aturan Islam. That's why Ahmadiyah kemudian tidak boleh kemudian ada. Karena apa? Dia ngaku Islam. Kalau dia ngaku Islam, kita agama Ahmadiyah terserah, nggak ada masalah. Tapi kenapa mereka harus modifikasi? Itu pembahasan yang lain.
Kenapa? Karena harusnya negara yang campur tangan. Tidak boleh ada satupun yang kemudian menyakiti atas nama agama. Harusnya nggak boleh memang. Tapi karena memang mereka kemudian tidak kemudian diurusin dengan baik, kan itu kemudian jadinya seperti sekarang ini. Jadi wewenangnya tidak dipakai. Contoh, ada kemudian mohon maaf, FPI menghancurkan pelacuran. Apa kata orang? Anarkis. Kalau polisi yang kemudian menghancurkan tempat pelacuran, orang bilang anarkis ya? Memang tugas dia. Itu kan ya, razia, nggak pernah anarkis. Karena itu apa? Wewenang yang salah. Itu benar masalahnya. Kenapa FPI yang menghancurkan? Karena nggak ada yang turun tangan. Jadi kalau saya ditanya Ustaz, kalau itu FPI gimana? Saya nggak bisa bilang benar dan saya nggak bisa bilang salah. Terus gimana Ustaz nggak jelas banget? Saya diamin aja. Karena saya nggak bisa bilang benar dan saya nggak bisa bilang salah. Kalau bilang salah mereka ada dalilinnya. Mereka bilang kita bilang benar juga nggak benar. Ya, jadi itu yang terjadi. Oke? Oh boleh Pak. Jadi karena usul udah mengizinkan nggak apa-apa. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bukan dari Indonesia. Ya terus terang sangat tertarik dengan ceramah yang Bapak lakukan mengenai masalah habit Pak. Karena kita sehari-hari terbiasa ya habit dengan apapun yang diberitakan oleh teman, kadang-kadang apapun besok dia dengan kata-kata insya Allah. Jadi insya Allah itu sebelumnya saya ingin bertanya, apa arti insya Allah yang sesungguh-sungguhnya? Yang arti Indonesia atau arti Arab Pak? Bahasa Indonesia. Baik itu aja Pak. Artinya insya Allah. Ya, itu aja Pak. Enggak, berarti ada pertanyaan selanjutnya. Oh ada. Tolong dimatiin dulu Pak karena feedback. Nanti boleh dilanjutin lagi. Nah, jadi insya Allah itu ada asal kata ada insya'a sama Allah. In itu artinya jika, sya'a itu artinya menghendaki. Allah ya Allah, berarti insya Allah artinya kalau Allah menghendaki. Sama kayak kalau kita bilang masya Allah, masya'a sama Allah, apapun sya'a dikehendaki Allah, masya Allah, apapun dikehendaki Allah. Dan ingat baik-baik, bukan ingat baik-baik. Kita harus kemudian tahu di Indonesia kadang-kadang terjadi pergeseran arti. Orang ketika melihat yang indah, subhanallah, cantik banget, gitu. Subhanallah, keren banget, gitu. Itu bukan subhanallah, harusnya masya Allah. Kalau subhanallah itu mensucikan Allah atas segala sesuatu yang tidak pantas. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah telah memperjalankan, berarti yang selain itu nggak ada. Maha suci Allah dari yang seperti itu, yang syirik-syirik. Subhanaka amma yusyrikun. Maha suci Engkau ya Allah terhadap yang syirik-syirik itu. Maha suci Allah terhadap orang yang mengatakan ada kemudian Tuhan yang lain selain Allah. Tuhan itu ada tidak. Jadi contoh, kalau orang Arab lagi ngomongnya keren banget, ceramahnya bagus, subhanallah, gimana diam? Emang saya ada yang salah tadi? Karena dia merasa dia salah ketika kita bilang subhanallah, karena itu adalah sebagai sebuah bisa contoh, saya ngomongnya kasar, subhanallah, ngomongmu kasar banget. Nah, itu artinya bagi orang Arab. Jadi kalau dia lagi mulai ceramah, jangan bilang subhanallah. Masya Allah, ahsan, bagus Anda, bagus. Subhanallah, saya salah apa nih kan? Saya salah ngomong tadi kan? Jadi subhanallah untuk sesuatu yang kita sucikan Allah dari situ. Tapi masya Allah dari mana? Insya Allah jika Allah menghendaki. Silakan Pak. Ini pertanyaan saya tadi. Boleh. Karena insya Allah itu jika hendak Allah menghendaki ya. Kita sholat juga memang diharuskan oleh Allah. Kita puasa juga diharuskan oleh Allah. Tapi kadang-kadang anaknya pergi merantau atau sekolah di negeri lain. Nah nanti kamu kalau di rantau orang sembahyang yang betul ya, rajin, insya Allah jawabnya. Kalau Tuhan mengizinkan, padahal Tuhan mengharuskan dia sembahyang. Kenapa minta izin lagi kepada Allah? Itu ceritanya. Nah nanti kalau di rumah orang berbuat baik ya, jangan sampai di sini. Insya Allah dia minta izin kepada Allah lagi. Padahal kita kan sudah diharuskan oleh Allah untuk berbuat baik, berpuasa, zakat atau segala-galanya ya. Tapi kenapa kita mengucapkan insya Allah? Jadi pada saat saya, gimana pada saat kita boleh mengucapkan insya Allah dalam satu kehendak orang lain? Itu terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kerendahan seorang hamba pada Tuhannya. Jadi dalam kemudian berbagai macam hadis dan dari berbagai macam Al-Quran, Allah memerintahkan kita ketika meminta pada Allah berendah hatilah dan kemudian mendayu-dayulah kepada Allah, mengibadah kepada Allah. Adalah apa? Kita tidak punya apa-apa. Karena itulah ketika Rasulullah, ketika beliau itu kemudian dijamin masuk surga, maka beliau beristighfar 70 kali sehari minimal.
Padahal beliau sudah masuk, pasti masuk surga. Tapi beliau beristighfar, beliau sholat sampai kakinya bengkak. Tatkala kemudian beliau ditanya oleh Aisyah, kenapa kamu kemudian sholat sampai kakimu bengkak? Kan kamu sudah pasti masuk surga. Rasulullah kan tidak pantaskan seorang hamba bersyukur kepada Tuhannya karena dia pasti masuk surga. Makanya lebih banyak lagi ibadahnya. Sama ketika kemudian kita tahu, oke, kita tahu bahwa Allah kemudian mewajibkan kita untuk sholat. Tapi ketika kemudian kita katakan sholatnya, insya Allah kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Bisa jadi dia langsung mati meninggal, bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa dia sakit, bisa jadi kan? Bisa jadi. Pingsan, bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena itu kita katakan insya Allah sebagai doa kita kepada Allah. Ya Allah izinkan saya melakukan kebaikan, kan gitu. Karena itulah kerendahan hati seorang hamba. Maka dalam mengibadah pada Allah, dalam berdoa pada Allah, jangan berdoa dengan rasa sombong atau dengan kata-kata yang sombong, tapi mengibadah pada Allah. Kadang-kadang orang zaman sekarang mendikte Allah. Allah lebih tahu kali apa yang kita perlu. Gak perlu mendikte Allah. Dalam arti gimana? Kalau kita lagi susah, ingat baik-baik. Para nabi ketika lagi susah, mereka berdoa dengan merendahkan diri dan memuji Allah. Maka syarat doa adalah satu, memuji Allah, dua, merendahkan Allah. Apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Tadi saya bilang apa? Oh, merendahkan diri di hadapan Allah dan itu meninggikan Allah. Berarti kan dengan itu Allah pasti mengabulkan kita. Contoh misalnya Nabi Musa ketika berdoa sama Allah, dia katakan, saya ini lemah, saya tidak tahu apa-apa. Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut, apa yang dikatakan? Ya Allah tolong keluarkan saya Allah. Tidak gitu ya? Ya Allah, ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah makhluk yang sangat zalim. Nabi Adam ketika berdoa sama Allah, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah tahu apa yang dia perlukan. Jadi kita tidak usah mendikte Allah. Berarti boleh nggak minta sama Allah mobil Mercy? Boleh. Tapi kenapa nggak sekalian minta surga? Gitu kan ya. Mintalah kemudian apapun. Tapi ingat Allah lebih mengerti apa yang kita minta. Yang perlu kita lakukan memuji Allah, meninggikan Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Allah pasti tahu. Nah karena itu insya Allah itu menjadi berarti. Oke, sambung cekap. Baik, terima kasih. Insya Allah bisa kita lanjutin. Bagi ibu yang kemudian mau tentang materi tentang wanita khusus, besok hadir di rumahnya Pak Edi. Nah, dari rumah Pak Edi jam 11. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.